Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada sore hari ini kembali kami dapat membersamai Anda. Sembari menantikan waktu berbuka puasa, kami menyapa Anda dalam syiar Ramadan 1446 Hijriah, tepatnya di hari ke-27. Dan tentunya pada hari ini yang akan kembali memberikan ceramah pada kita semua ada Ustadz Dr. Kamarudin Mustamin MPhilI, selaku dosen Fakultas Usluhuddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Izinkan saya menyapa Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Waalaikumsalam Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Ustadz kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah walafiat. sehat walafiat. Tribuners, kita berada di penghujung bulan suci Ramadan, hari ke-27, berarti kurang lebih 2 hingga 3 hari lagi ya Pak Ustadz, ya kita memasuki bulan Syawal. Nah, bulan Syawal ini Pak Ustadz identik dengan bulan-bulan yang baik, bulan yang baik untuk menikah orang ya. Menyebutnya ya, menikah di bulan Syawal. Nah, mungkin salah satu alasan orang-orang untuk menikah selain dari beribadah dan juga tentunya mengikuti atau melengkapi agama, itu juga adalah atas dasar cinta atau bersama dengan cinta kepada sesama gitu Pak Ustadz. Nah, mungkin boleh dijelaskan Pak Ustadz mengenai sebenarnya dalam Islam ini sendiri cinta itu sebenarnya apa sih maksudnya Pak Ustadz, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila wa kafa billahi alima, amma ba'd. Para pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sore ini
Kita bersyukur kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana Ramadan, detik-detik terakhir Ramadan. Alhamdulillah kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan, nikmat sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang cinta. Mungkin ada berkata cinta judulnya ini ya. Ya karena begini, anak muda itu terkadang memaknai cinta itu negatif. Saya memandangnya bahwa cinta itu harus dilihat sisi positif. Dan sejak saya di S1, saya mendapatkan mata kuliah namanya Filsafat Islam. Saya mengkaji pemikirannya misalnya Al-Kindi. Ya, dalam teorinya Al-Kindi itu talfik, memadukan antara agama dan budaya. Jadi ajaran cinta ini itu ternyata ada dalam Al-Quran. Makanya Pak Menteri Agama itu gaunnya sekarang adalah kurikulum cinta. Kurikulum cinta. Kurikulum cinta. Dan di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 1. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini ayat yang berbicara tentang cinta. Katakanlah Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Allah. Nah, di sini kita bisa menganalisis bahwa kalau kita mencintai pimpinan, kita ikuti kebijakannya pimpinan. Jangan melawan kebijakan pimpinan. Memimpin perguruan tinggi, jangan melawan kebijakan rektor. Memimpin suatu daerah, jangan melawan kebijakan Bapak Bupati, jangan melawan kebijakan Bapak Wali Kota. Apalagi bawahan. Kita harus dukung programnya. Fattabi'uni, ikuti. Lalu, bagaimana tradisi misalnya kesufian? Misalnya saya ingin menggambarkan seorang sufi namanya Rabi Al-Adawiyah tentang ajaran cinta. Ya Allah, jika seandainya aku beribadah kepadamu hanya untuk masuk dalam surgamu, maka masukkanlah aku dalam neraka. Jadi Rabi Al-Adawiyah itu dia beribadah kepada Allah bukan karena yang lain. Bukan karena ingin masuk surga, tetapi betul-betul cinta kepada Allah. Kemudian misalnya Abu Yazid Al-Bustami dalam konsep Al-Ittihad. Kemudian Al-Hallaj konsep Al-Hulul. Ibnu Arabi dalam konsep Wihdatul Wujud. Ini semua adalah ajaran-ajaran tentang cinta. Nah, saya ingin menggarisbawahi kata cinta dalam Al-Quran itu bahwa 3 dimensi yang harus kita cintai dalam sekarang. Pertama, hubullah. Cinta kepada Allah. Yang kedua, hubbun nas, mencintai sesama manusia. Yang ketiga, hubbul alam, cintai alam. Nah sekarang banyak orang, Mbak Susan, merusak alam. Ya, betul. Akhirnya terjadi longsor, banjir, dan seterusnya. Karena mereka tidak mencintai lingkungannya. Membuang sampah sembarang tempat. Sekarang musim durian, musim rambutan. Coba bayangkan kalau masyarakat tidak mencintai lingkungannya. Makan durian di atas mobil, habis makan durian dilempar sampahnya di jalan. Bagaimana kalau kena kepalanya orang? Oleh karena itu penting kita mencintai lingkungan kita, menjaga kebersihan. Sebagai kesimpulan isi tauziah pada kesempatan ini, mari kita menegakkan cinta dalam kehidupan kita. Cinta kepada Allah, cinta kepada sesama manusia, dan cinta kepada lingkungan kita.
Saya kira demikian Mbak Susan. Terima kasih. Baik, sama-sama Pak Ustadz. Dan tentunya Tribuners jangan lupa dicatatkan ya dan juga diamalkan tadi bahwasanya bentuk cinta itu dalam Islam sendiri ada 3, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada sesama manusia, Ya. dan yang terpenting adalah cinta kepada alam, cinta Lingkungan. kepada lingkungan, Ya. cinta kepada lingkungan. Tempat yang tentunya kita bisa melanjutkan hidup ya, Hidup, ya. Pak Ustadz ya, tempat kita untuk makan, bertinggal dan seterusnya itu memang perlu juga untuk kita cintai. Baik, terima kasih banyak Ya, ya, Pak makasih. Ustadz. Jadi saya pernah Oke. ke Singapura Mbak Susan. Boleh Pak Ustadz. Saya berpikir kenapa orang tertarik datang Singapura? Kenapa Pak? Cuma satu kuncinya, menjaga kebersihan. Betul. Kalau pantai kita Tanjung Bayam kita jaga dengan bagus, pantai Loksari kita jaga dengan bagus, pasti banyak orang datang berkunjung. Betul. Ya, karena kenapa? Kita sudah sadar tentang lingkungan. Betul. Ya, makasih. Baik, dan sebaik-baik lingkungan itu adalah yang bikin nyaman, yang bikin orang-orang merasa aman untuk berkunjung adalah bersih. Bersih, Bersih. nyaman, menemukan inspirasi. Betul. Baik, terima kasih Ya, banyak Pak makasih, Ustadz tentunya makasih. sudah bersedia hari ini membagikan kembali ilmunya. Dan juga tentunya terima kasih banyak Tribuners masih menyaksikan Syiar Ramadan pada hari ini. Jangan lupa saksikan episode-episode berikutnya hanya di Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Nisa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم آمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم
afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah
saktika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah
sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah
wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka
سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر
nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna zahabat dama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan
محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Semento Nasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Semento Nasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada sore hari ini kembali kami dapat membersamai Anda. Sembari menantikan waktu berbuka puasa, kami menyapa Anda dalam syiar Ramadan 1446 Hijriah, tepatnya di hari ke-27. Dan tentunya pada hari ini yang akan kembali memberikan ceramah pada kita semua ada Ustadz Dr. Kamarudin Mustamin MPhilI, selaku dosen Fakultas Usluhuddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Izinkan saya menyapa Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Ustadz kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Tribuners, kita berada di penghujung bulan suci Ramadan, hari ke-27, berarti kurang lebih 2 hingga 3 hari lagi ya Pak Ustadz ya, kita memasuki bulan Syawal. Nah, bulan Syawal ini Pak Ustadz identik dengan bulan-bulan yang baik untuk menikah orang ya. Menyebutnya ya, menikah di bulan Syawal. Nah, mungkin salah satu alasan orang-orang untuk menikah selain dari beribadah dan juga tentunya mengikuti atau melengkapi agama, itu juga adalah atas dasar cinta atau bersama dengan cinta kepada sesama gitu Pak Ustadz. Nah, mungkin boleh dijelaskan Pak Ustadz mengenai sebenarnya dalam Islam ini sendiri cinta itu sebenarnya apa sih maksudnya Pak Ustadz, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila wa kafa billahi alima, amma ba'd. Para pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sore ini kita bersyukur kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana Ramadan, detik-detik terakhir Ramadan. Alhamdulillah kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan, nikmat sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang cinta. Mungkin ada berkata cinta judulnya ini ya. Ya karena begini, anak muda itu terkadang memaknai cinta itu negatif. Saya memandangnya bahwa cinta itu harus dilihat sisi positif. Dan sejak saya di S1, saya mendapatkan mata kuliah namanya Filsafat Islam. Saya mengkaji pemikirannya misalnya Al-Kindi. Ya, dalam teorinya Al-Kindi itu talfik, memadukan antara agama dan budaya. Jadi ajaran cinta ini itu ternyata ada dalam Al-Quran. Makanya Pak Menteri Agama itu gaulnya sekarang adalah kurikulum cinta. Kurikulum cinta. Kurikulum cinta. Dan di dalam Al-Quran, surah Al-Imran ayat 1. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini ayat yang berbicara tentang cinta. Katakanlah Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Allah. Nah, di sini kita bisa menganalisis bahwa kalau kita mencintai pimpinan, kita ikuti kebijakannya pimpinan.
Jangan melawan kebijakan pimpinan. Memimpin perguruan tinggi, jangan melawan kebijakan rektor. Memimpin suatu daerah, jangan melawan kebijakan Bapak Bupati, jangan melawan kebijakan Bapak Wali Kota. Apalagi bawahan. Kita harus dukung programnya. Fattabi'uni, ikuti. Lalu, bagaimana tradisi misalnya kesufian? Misalnya saya ingin menggambarkan seorang sufi namanya Rabi Al-Adawiyah tentang ajaran cinta. Ya Allah, jika seandainya aku beribadah kepadamu hanya untuk masuk dalam surgamu, maka masukkanlah aku dalam neraka. Jadi Rabi Al-Adawiyah itu dia beribadah kepada Allah bukan karena yang lain. Bukan karena ingin masuk surga, tetapi betul-betul cinta kepada Allah. Kemudian misalnya Abu Yazid Al-Bustami dalam konsep Al-Ittihad. Kemudian Al-Hallaj konsep Al-Hulul. Ibnu Arabi dalam konsep Wihdatul Wujud. Ini semua adalah ajaran-ajaran tentang cinta. Nah, saya ingin menggarisbawahi kata cinta dalam Al-Quran itu bahwa 3 dimensi yang harus kita cintai dalam sekarang. Pertama, hubullah. Cinta kepada Allah. Yang kedua, hubun nas. Mencintai sesama manusia. Yang ketiga, hubul alam. Cintai alam. Nah sekarang banyak orang, Mbak Susan, merusak alam. Ya, betul. Akhirnya terjadi longsor, banjir, dan seterusnya. Karena mereka tidak mencintai lingkungannya. Membuang sampah sembarang tempat. Sekarang musim durian. Musim rambutan. Coba bayangkan kalau masyarakat tidak mencintai lingkungannya. Makan durian di atas mobil, habis makan durian dilempar sampahnya di jalan. Bagaimana kalau kena kepalanya orang? Oleh karena itu penting kita mencintai lingkungan kita, menjaga kebersihan. Sebagai kesimpulan isi tauziah pada kesempatan ini, mari kita menegakkan cinta dalam kehidupan kita. Cinta kepada Allah, cinta kepada sesama manusia, dan cinta kepada lingkungan kita. Saya kira demikian Mbak Susan. Terima kasih. Baik, sama-sama Pak Ustadz. Dan tentunya Tribuners jangan lupa dicatatkan ya dan juga diamalkan tadi bahwasanya bentuk cinta itu dalam Islam sendiri ada 3. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kepada sesama manusia, dan yang terpenting adalah cinta kepada alam, cinta kepada lingkungan, cinta kepada lingkungan. Tempat yang tentunya kita bisa melanjutkan hidup ya. Pak Ustadz ya, tempat kita untuk makan, bertinggal dan seterusnya itu memang perlu juga untuk kita cintai. Baik, terima kasih banyak. Ya, makasih. Jadi saya pernah ke Singapura, Mbak Susan. Boleh, Pak Ustadz. Saya berpikir, kenapa orang tertarik datang Singapura? Kenapa, Pak? Cuma satu kuncinya, menjaga kebersihan. Kalau pantai kita Tanjung Bayam kita jaga dengan bagus, pantai Loksari kita jaga dengan bagus, pasti banyak orang datang berkunjung. Betul. Ya, karena kenapa? Kita sudah sadar tentang lingkungan. Betul. Ya, makasih. Baik, dan sebaik-baik lingkungan itu adalah yang bikin nyaman, yang bikin orang-orang merasa aman untuk berkunjung adalah bersih, nyaman, menemukan inspirasi. Betul. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz tentunya sudah bersedia hari ini membagikan kembali ilmunya, dan juga tentunya terima kasih banyak Tribuners masih menyaksikan Syiar Ramadan pada hari ini. Jangan lupa saksikan episode-episode berikutnya hanya di Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Nisa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Tribuners, teman-teman dimanapun berada, Alhamdulillah bulan suci Ramadan 1446 Hijriah menyapa kita. Kita tahu
Tak lekangnya Ramadan itu adalah bulan suci, menyucikan diri kita, membersihkan diri kita, dan bulan untuk kembali menata hati. Akan tetapi kita jujur Tribuners, teman-teman dimanapun berada, bahwasannya ada tantangan juga di dalam berpuasa di bulan Ramadan ini, yaitu bermedia sosial. Kita sepakat bahwasannya media sosial itu bukan musuh, akan tetapi sudah seharusnya kita menjadikan media sosial itu kita yang mengendalikan, bukan kita yang dikendalikan. Tribuners, ada hal-hal yang sering kita perhatikan, kita lihat dalam bulan suci Ramadan, atau bahkan di luar bulan Ramadan pun sering terjadi. Kita lihat beberapa gambaran antara kita terdistraksi dengan media sosial ini. Ya, kadang kita sholat, pernah saya rasa, pasti Tribuners pernah merasakannya. Ketika sholat sudah mulai takbir, tiba-tiba teringat ada notifikasi yang belum dibuka. Hilang fokusnya. Atau mungkin Tribuners pernah pegang Quran, baru mau dibaca, tiba-tiba notifikasi menyala, hilang lagi fokusnya. Nah, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyampaikan dan mengajarkan kepada kita ketika dalam beribadah sudah seharusnya kita hadirkan hati. Ternyata hati yang kita hadirkan tersebut terdistraksi oleh media sosial. Ini satu gambaran. Gambaran yang lain hadirin. Gambaran yang lain kita lihat bahwasannya kualitas ibadah kita menurun. Kita lihat gambaran yang lain bahwasannya kita mulai kecanduan dengan konten-konten yang mohon maaf seakan-akan hilang nilai agama di dalamnya. Tidak masalah konten teman-teman, akan tetapi kita mulai diri dengan yang konten baik-baik lah, dikatakan seperti itu. Bahasa halusnya demikian. Akan tetapi patut kita jujur teman-teman, bahwasanya dalam berpuasa pun kaitan kita interaksi sosial, interaksi dengan media sosial ini tak lekang dari konten-konten yang kita katakan kurang bermanfaat. Seperti itu teman-teman. Banyak gambaran kita bersama media sosial di bulan Ramadan ini. Saya punya solusi, saya tawarkan kepada Tribuners sekalian. Ya. Bagaimana kalau sekiranya media sosial ini kita jadikan sebagai ladang amal jariah kita. Dimulai dari teman-teman memfollow akun-akun yang baik, akun-akun seperti akun-akun dakwah barangkali. Coba teman-teman list akunnya, kemudian teman-teman follow. Karena kita paham sistem bermedia sosial pun akan membuat kita semakin terikat di dalamnya. Ada yang dikenal dengan sistem algoritma. Ya, mungkin teman-teman Tribuners pernah mendengarnya. Kita dibuat tidak bisa lepas dari media sosial. Entah ternyata semakin kita scrolling, semakin ke bawah pun, kalau bahasanya mencari berlian gak akan dapat. Akhirnya yang terjadi adalah habis waktu. Statistik pun menyebutkan, Tribuners teman-teman sekalian, bahwasannya konsumsi screen time kita itu rata-rata berada di 3-5 jam. Coba saya mengajak kepada teman-teman sebagai solusi kedua. Kita tidak menghilangkan secara total. Kita tidak menjauhkan diri sepenuhnya daripada media sosial, akan tetapi saya mengajak kepada Tribuners sekalian. Coba kita bagi setengah daripada 3 atau sampai 5 jam. Kita ambillah barangkali 1,5 jam. 1,5 jam ini 30 menit teman-teman pakai untuk membaca Quran barangkali, mumpung berada di bulan Ramadan. 30 menit yang kedua, teman-teman pakai berzikir kepada Allah, bersolawat barangkali. Yang ketiga, teman-teman gunakan untuk kajian ilmu. Ya, kita buka hal-hal yang baik. Ya, selain membuka media sosial, coba teman-teman ambil buku. Coba dibuka. Hitung-hitung, kita meningkatkan literasi di bulan suci Ramadan. Ini adalah salah satu barangkali solusi yang akan saya tawarkan kepada Tribuners sekalian. Nah, kemudian, ladang amal jariah media sosial ini, Tribuners sekalian, coba setelah kita dapat akun-akun dakwah tersebut, barangkali isinya tentang zikir,
sekedar ayat suci Al-Quran yang dibacakan, ataupun apapun itu, tampilan seorang ulama atau ustadz populer yang terkenal barangkali, kita share sesuatu yang teman-teman berikan. Share tersebut, ya, meskipun hanya sekedar share doang, ya, kita nge-share, meskipun ada kemungkinan tidak dibuka, akan tetapi itu sudah menjadi bekal, ya, amal jariah bagi teman-teman. Bayangkan satu kebaikan dibuka oleh orang lain, kemudian konten tersebut dia save atau barangkali dia share bagi teman-teman yang lain. Begitu terus, berapa orang ke bawah yang mendapatkan kebaikan. Seluruh kebaikan mereka itu masuk juga kepada teman-teman Tribuners sekalian tanpa mengurangi amal kebaikan mereka. Saya mau mengajak kepada teman-teman Tribuners sekalian, di bulan suci Ramadan ini ada satu challenge nih. Dicoba dan jangan lupa dibagikan, di-sharing bagaimana pengalaman apa yang sudah dirasakan. Ya, kita pakai hashtag seperti ini. Ramadan tanpa distraksi. Kita pakai ini. Ya, saya mau tantang teman-teman Tribuners sekalian, 24 jam itu tanpa bermedia sosial. Kalau memang media sosial itu adalah sesuatu yang baik, silahkan. Kalaupun rasanya sudah tidak ada kepentingan kita dengan media sosial, saya ingin ajak 24 jam tanpa media sosial. Tentunya ini berlaku bagi ya teman-teman mungkin yang memang benar-benar ya tidak ada, mohon maaf, sedang tidak ada kesibukan, atau bahkan di hari libur, Sabtu Minggu, kita coba, kita isi dengan hal-hal yang baik. Teman-teman Tribuners dimanapun berada, mungkin ini dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners semuanya, semoga dalam kondisi yang sehat semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di bulan Ramadan yang mulia ini, kita biasanya selain meningkatkan amaliyah, baik itu puasa, sholat tarawih, juga ada hal yang kemudian biasanya tiap Ramadan atau penghujung Ramadan itu kita lakukan sebagai kewajiban, bagian dari kewajiban umat muslim, yaitu adalah zakat fitrah. Nah, selain zakat fitrah yang kemudian kita rutin bayarkan tiap tahun dan wajib untuk seluruh muslim itu ya, itu juga ada zakat mal atau zakat harta. Nah, beberapa yang kemudian hikmah adanya zakat mal ini ada 3 gitu ya. Yang pertama adalah hikmah spiritual dari adanya zakat harta atau zakat mal. Nah, hikmah spiritual yang pertama adalah zakat ini kemudian mampu mensucikan dari harta yang kita peroleh. Nah, ini menjadi penting gitu ya, agar harta-harta yang kemudian kita ikhtiarkan secara halal itu lebih berkah dengan mengeluarkan zakat, tergantung kemudian besarannya. Kalau misalkan zakat pertanian ada 5%, kemudian ada zakat penghasilan sekitar 2,5% gitu ya. Nah, agar kemudian yang kita keluarkan itu membersihkan harta kita. Yang kedua, hikmah spiritualnya adalah bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan sebuah bagian dari upaya kita ketika kemudian bersyukur. Insya Allah harta yang kemudian kita peroleh itu menjadi bertambah gitu ya, bertambah keberkahannya, bertambah juga kemudian nominalnya. Nah, yang selanjutnya adalah ketika kemudian kita menunaikan zakat, hikmah spiritual yang kemudian kita dapatkan adalah adanya rasa ketenangan. Ketenangan yang kemudian dihadirkan ketika kita menunaikan kewajiban sebagai muslim gitu ya. Tentunya dengan setelah memenuhi syarat wajib zakat ya, nisab, haul gitu ya. Ketika kemudian dipenuhi, sebagaimana kita dapat tugas dari atasan kita atau dari guru kita gitu ya. Ketika sudah mengerjakannya ada perasaan tenang. Nah, demikian juga ketika ada syariat zakat, ada kewajiban zakat yang kemudian terkena dalam diri kita gitu. Ketika sudah ditunaikan ada perasaan tenang. Nah, hikmah yang kedua adanya zakat harta ini adalah hikmah sosial. Nah, jadi bagaimana kemudian ketika kita
mendengar ada ayat-ayat Quran gitu ya, sering kita mendengar aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, itu bagian dari cara Allah untuk mengajarkan kita bahwa kehidupan kita harus seimbang. Kita harus kemudian beribadah kepada Allah melalui hablum minallah gitu ya, dengan cara sholat gitu ya, perwujudannya dengan sholat. Tapi kita juga tidak melupakan terkait dengan ibadah kita dengan sesama makhluk gitu ya. Dengan sesama tetangga kita, teman kita gitu ya, dengan termasuk juga keseluruhan masyarakat secara umum. Dengan adanya zakat ini kemudian menjadi perwujudan hikmah sosial bahwa zakat ini menjadi bagian dari kita mengurangi kesenjangan sosial di dalam masyarakat. Nah, yang selanjutnya hikmah ketiga adalah hikmah ekonomi gitu ya. Hikmah ekonomi. Dengan adanya zakat ini diharapkan kita kemudian mendukung atau mendorong pergerakan pertumbuhan ekonomi. Jadi ketika kemudian harta-harta yang dikelola oleh para agnia, para orang-orang yang mampu itu kemudian digeser ke para keluarga yang masih kekurangan gitu ya, maka muncullah aktivitas-aktivitas ekonomi. Keluarga yang kurang mampu tadi melakukan aktivitas ekonomi sehingga perekonomian terus bertumbuh. Pun demikian juga pada yang penerima manfaat zakat gitu ya. Harapannya ketika kemudian dari dana zakat itu untuk digunakan sebagai modal usaha gitu ya. Itu harapannya usahanya terus membesar, terus kemudian bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi orang lain sehingga kemudian perekonomian ini lebih baik, kesejahteraannya menjadi lebih baik dari adanya dana-dana zakat yang kemudian dihadirkan di masyarakat gitu ya. Nah, jadi di momentum bulan Ramadan ini, 30 hari kemudian kita berusaha untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita juga harapannya ditutup dengan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Karena dengan adanya zakat ini, kemudian kita melengkapi tugas kita sebagai manusia gitu ya, sebagai makhluk Allah, beribadah kepada Allah melalui hablum minallah dengan sholat, puasa gitu ya. Tapi kita juga beribadah kepada makhluk yang lainnya gitu ya, dengan berbagi melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Demikian, semoga bermanfaat untuk Tribuners. Semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, saya Pinky Setianggraini, wartawan Tribun Jateng dari Cilacap. Nah Tribuners, saat ini saya sedang berada di Desa Ujung Barang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Desa Ujung Barang ini merupakan salah satu sentra produksi kolang-kaling yang sudah ada sejak zaman dahulu di Kabupaten Cilacap, Tribuners. Nah di sini total ada puluhan warga yang setiap bulan Ramadan tiba memproduksi kolang-kaling. Nah untuk lebih tahu bagaimana proses pembuatan kolang-kaling, Tribuners bisa ikuti saya.
Pak Cipto, ini udah berapa lama nih Pak memproduksi kolang-kaling di musim Ramadan, bulan Ramadan seperti ini Pak? Kalau kita kan awal bulan Ramadan itu sebelumnya itu 10 hari sebelumnya. 10 hari sebelum Ramadan udah produksi? Sebelum puasa ya, sebelum puasa kita udah produksi. Kan kalau kita udah produksi nanti awal 2 hari lagi kita udah punya stok. Jadi tengkulak udah pada habis ya. Ini udah lama Pak bikin kolang-kaling kayak gini? Udah lama. Sejak kapan? Sejak kita kan turun menurun. Kita kan cuman lanjutan dari nenek moyang kita. Jadi sekitaran tahun 80-an lah. Berarti udah 40-an tahun ya Pak? Ini belajar dari nenek moyang berarti ya Pak? Moyang. Pak, ini dalam sehari biasa produksi berapa Pak? Kalau kita bahan bakunya banyak itu ya sekitaran 8 drum itu. 8 drum. Itu tiap hari produksi ya Pak? Ya tiap hari kalau bahannya ada. Bahan-bahannya ada. Kalau dijualnya ini dijual kemana aja Pak? Dijualnya kita diambil ke bakul-bakulan tengkulak, ada yang ke Majenang, pasar Majenang, ada yang ke Brebes gitu ya. Ya tergantung bakulannya yang datang. Berarti nggak hanya di wilayah Majenang saja ya Pak? Apanya itu yang penjualannya? Penjualannya ya tergantung kebutuhan pasar. Mungkin bakulan ada yang dari Bumiayu, dari Majenang gitu kan. Kita ya kalau umpamanya bakulannya datang ke sini. Bu Dewi, ini dari mana Ibu? Dari Kuningan. Dari Kuningan jauh-jauh beli kolang-kaling di Ujung Barang Majenang. Ini taunya dari mana Bu? Itu lewat aja. Oh, sering lewat jalan ini. Makanya sering lewat, terus kelihatan ada, makanya mampir. Mampir. Ini mau dijual kembali atau gimana Bu? Dijual. Kalau di Kuningan memang nggak ada yang produksi. Nggak ada. Kalau kolang-kaling di sini dibandingkan tempat lain gimana Bu? Murah, mendingan di sini tapi jauh. Rada murah kita harganya. Harganya lebih miring. Lebih miring gitu, makanya dari sini gitu. Rela jauh-jauh dari Kuningan ke Cilacap gitu. Rela jauh-jauh. Tribuners, begitulah proses pembuatan kolang-kaling yang ada di sentra produksi kolang-kaling di Desa Ujung Barang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Bagi Anda, Tribuners yang ingin melihat secara langsung bagaimana pembuatan kolang-kaling, Tribuners bisa datang ke Desa Ujung Barang atau tepatnya di Jalan Penghubung Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes. Di sini setiap harinya para pengrajin memproduksi kolang-kaling di sepanjang jalur alternatif itu, Tribuners. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, saya Tribadito Wibowo, wartawan Tribun Pontianak, melaporkan langsung dari Pontianak, Kalimantan Barat,
Masjid Al-Jihad yang berlokasi di Jalan Gusti Johan Idrus, Kota Pontianak. Masjid Al-Jihad ini pertama kali dibangun 1964 yang dulunya merupakan surau. Namun 1987 dan resminya di 1 April itu menjadi masjid. Ini adalah salah satu wisata religi yang ada di Kota Pontianak karena masjid ini memiliki keunikan karena arsitekturnya menggabungkan akulturasi budaya yang ada di Kota Pontianak. Mari Tribuners bisa saksikan video ini. Pak, bisa diceritakan sejarah Masjid Al-Jihad ini seperti apa dan awal mulanya seperti apa? Sejarah awal Masjid Jihad ini dia surau kecil dulu, surau kecil. Berjalannya waktu makin tambah besar kan. Awalnya sih berdirinya 12 Maret 1964 dari surau kecil, lama-lama jamaahnya makin banyak. Akhirnya nanti di sekitar tahun 1988 1 April 1988 dipugar, dibesarkan masjidnya, jadikan 2 lantai dengan motif kayu, seribangan dengan ornamennya Melayu. Pak, di sini di Pugar tuh tahun berapa sekarang membawa? Masjid ini di Pugar tahun 1988. Ya. Iya. Peralihannya itu apa aja yang diubah, Pak? Benar. Yang diubahnya struktur bangunannya dirubah semuanya, jadi berlantai 2, terus atapnya pakai sirap, tidak khas rumah-rumah di Kalimantan Barat kan, khas Melayu, dengan displangnya ukiran Melayu. Nah, apa hal unik dari masjid sini aja, Pak? Bisa disebutkan, Pak? Hal unik masjidnya dari bentuk atapnya, model limas kan, itu mungkin ada pengaruh budaya Jawa kayaknya, limas, sama menaranya, sama ada tempat air wudhunya tuh dari guci, bentuk naga dari khas Cina kayaknya, guci Cina. Tangganya gitu, Pak? Iya, tangganya juga dari kayu-kayu belian, ada 2 sisi. Ya. Terus gimana pengurus ini merawat ini agar tetap bertahan dan kokoh ini? Kami ini kan tiap rutin kan kami ngadakan perawatan nih, tiap rutin dengan bantuan donasi dari masyarakat, dari pengurus kan, kita pelan-pelan kita rehab pelan-pelan yang mana yang udah mulai bangunannya udah bocor, retak, dan rencana masjid ini mau dicat ulang seperti warna aslinya dulu, warna kayu, warna coklat kayu. Bukan warnanya terkenal warna masjid hitam gitu. Orang-orang turis Malaysia sama Brunei tahunya masjid hitam, masjid kayu. Jadi mau kita balikkan lagi warnanya seperti dulu. Pak, tadi Bapak nyebut turis dari Malaysia. Kenapa turis Malaysia itu biasa datang di sini? Apa yang biasa Bapak tanya dari mereka? Mereka tertarik sama ciri khas bangunan masjidnya. Kan dulu kan masjidnya masjid belian kan, kayu belian. Jadi dicat melamik, jadi menarik buat mereka untuk bikin jadi spot foto. Berarti bisa dikategorikan kategori wisata religi? Iya benar, wisata religi. Ya. Pak, mungkin ada alasan tersendiri kenapa pengurus mungkin ataupun masyarakat menjadikan masjid ini kayak dibuat ini gitu, Pak? Ya, kayaknya kalau masjid yang khas seperti model Melayu ini kan atapnya sirap sejuk, dingin masjidnya kan. Terus ornamennya Melayu kan, jadi kayak inilah, jadi beda dengan masjid-masjid yang lain gitu kan. Terus Pak, kalaupun untuk masjidnya sendiri memang didesain memang seperti ini atau memang ada ide-ide yang lain gitu, Pak? Ya memang didesain sama seperti ini. Ini yang desainnya insinyurnya tuh temannya Bapak Pak Edi Kamtono, temannya juga orang teknik yang desainnya, maka beliau apal benar nih desainnya. Jadi alasannya memang untuk mengangkat budaya, budaya Kota Pontianak kan. Sini kan akulturasi budaya Melayu, Jawa kan, ada budaya Cina kan, budaya. Berarti bisa dibilang gabungan dari
budaya-budaya yang ada di kota Pontianak. Iya. Pak, di sini dapat menampung jamaah berapa banyak Pak? Ini kurang lebih bisa mungkin 200-300 bisa ya. Karena lantai atas, lantai bawah juga masih digunakan, masih aktif. Apalagi sholat Jumat tuh penuh, lantai 1 sampai lantai 2 penuh. Maka kita tambah ini biar jamaahnya nyaman, dingin. Pak, terakhir Pak, harapan terhadap masjid ini untuk kedepannya seperti apa Pak? Kami berharap sebagai pengurus masjid ini tetap lestari. Terus kami juga berharap ada donatur atau dermawan yang mau memberikan sebagian hartanya untuk merenovasi masjid ini biar bisa kita perbaiki mana yang rusak, terus warnanya kita kembalikan lagi seperti warna kayu gitu, warna kayu, warna coklat kayu gitu. Oke, baik, Tribuners, setelah menyaksikan video Masjid Al-Jihad yang merupakan salah satu masjid dengan arsitekturnya menggabungkan akulturasi budaya yang ada di Kota Pontianak. Saya Tripandito Wibowo, wartawan Tribun Pontianak, melaporkan langsung dari Pontianak, Kalimantan Barat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada sore hari ini kembali kami dapat membersamai Anda. Sembari menantikan waktu berbuka puasa, kami menyapa Anda dalam syiar Ramadan 1446 Hijriah, tepatnya di hari ke-27. Dan tentunya pada hari ini yang akan kembali memberikan ceramah pada kita semua ada Ustadz Dr. Kamarudin Mustamin MPhilI, selaku dosen Fakultas Usluhuddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Izinkan saya menyapa Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Ustadz kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Tribuners, kita berada di penghujung bulan suci Ramadan, hari ke-27, berarti kurang lebih 2 hingga 3 hari lagi ya Pak Ustadz ya kita memasuki bulan Syawal. Nah, bulan Syawal ini Pak Ustadz identik dengan bulan-bulan yang baik untuk menikah orang ya. Menyebutnya ya menikah di bulan Syawal. Nah, mungkin salah satu alasan orang-orang untuk menikah selain dari beribadah dan juga tentunya mengikuti atau melengkapi agama itu juga adalah atas dasar cinta atau bersama dengan cinta kepada sesama gitu Pak Ustadz. Nah mungkin boleh dijelaskan Pak Ustadz mengenai sebenarnya dalam Islam ini sendiri cinta itu sebenarnya apa sih maksudnya Pak Ustadz, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila wa kafa billahi alima, amma ba'd. Para pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sore ini kita bersyukur
Kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana Ramadan, detik-detik terakhir Ramadan. Alhamdulillah kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan, nikmat sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang cinta. Mungkin ada berkata cinta judulnya ini ya. Ya karena begini, anak muda itu terkadang memaknai cinta itu negatif. Saya memandangnya bahwa cinta itu harus dilihat sisi positif. Dan sejak saya di S1, saya mendapatkan mata kuliah namanya Filsafat Islam. Saya mengkaji pemikirannya misalnya Al-Kindi. Ya, dalam teorinya Al-Kindi itu talfik, memadukan antara agama dan budaya. Jadi ajaran cinta ini itu ternyata ada dalam Al-Quran. Makanya Pak Menteri Agama itu gaunnya sekarang adalah kurikulum cinta. Kurikulum cinta. Kurikulum cinta. Dan di dalam Al-Quran, surah Al-Imran ayat 1. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini ayat yang berbicara tentang cinta. Katakanlah Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Allah. Nah, di sini kita bisa menganalisis bahwa kalau kita mencintai pimpinan, kita ikuti kebijakannya pimpinan. Jangan melawan kebijakan pimpinan. Memimpin perguruan tinggi, jangan melawan kebijakan rektor. Memimpin suatu daerah, jangan melawan kebijakan Bapak Bupati, jangan melawan kebijakan Bapak Wali Kota. Apalagi bawahan. Kita harus dukung programnya. Fattabi'uni, ikuti. Lalu, bagaimana tradisi misalnya kesufian? Misalnya saya ingin menggambarkan seorang sufi namanya Rabi Al-Adawiyah tentang ajaran cinta. Ya Allah, jika seandainya aku beribadah kepadamu hanya untuk masuk dalam surgamu, maka masukkanlah aku dalam neraka. Jadi Rabi Al-Adawiyah itu dia beribadah kepada Allah bukan karena yang lain. Bukan karena ingin masuk surga, tetapi betul-betul cinta kepada Allah. Kemudian misalnya Abu Yazid Al-Bustami dalam konsep Al-Ittihad. Kemudian Al-Hallaj konsep Al-Hulul. Ibnu Arabi dalam konsep Wihdatul Wujud. Ini semua adalah ajaran-ajaran tentang cinta. Nah, saya ingin menggarisbawahi kata cinta dalam Al-Quran itu bahwa 3 dimensi yang harus kita cintai dalam sekarang. Pertama, hubullah. Cinta kepada Allah. Yang kedua, hubun nas, mencintai sesama manusia. Yang ketiga, hubul alam, cintai alam. Nah sekarang banyak orang, Mbak Susan, merusak alam. Ya, betul. Akhirnya terjadi longsor, banjir, dan seterusnya. Karena mereka tidak mencintai lingkungannya. Membuang sampah sembarang tempat. Sekarang musim durian, musim rambutan. Coba bayangkan kalau masyarakat tidak mencintai lingkungannya. Makan durian di atas mobil, habis makan durian dilempar sampahnya di jalan. Bagaimana kalau kena kepalanya orang? Oleh karena itu penting kita mencintai lingkungan kita, menjaga kebersihan. Sebagai kesimpulan isi tauziah pada kesempatan ini, mari kita menegakkan cinta dalam kehidupan kita. Cinta kepada Allah, cinta kepada sesama manusia, dan cinta kepada lingkungan kita. Saya kira demikian Mbak Susan. Terima kasih.
Baik, sama-sama Pak Ustadz. Dan tentunya Tribuners jangan lupa dicatatkan ya dan juga diamalkan tadi bahwasanya bentuk cinta itu dalam Islam sendiri ada 3, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada sesama manusia, dan yang terpenting adalah cinta kepada alam, cinta kepada lingkungan, cinta kepada lingkungan. Tempat yang tentunya kita bisa melanjutkan hidup ya, Pak Ustadz ya, tempat kita untuk makan, bertinggal dan seterusnya itu memang perlu juga untuk kita cintai. Baik, terima kasih banyak. Ya, makasih. Jadi saya pernah ke Singapura, Mbak Susan. Boleh, Pak Ustadz. Saya berpikir, kenapa orang tertarik datang Singapura? Kenapa, Pak? Cuma satu kuncinya, menjaga kebersihan. Kalau pantai kita Tanjung Bayam kita jaga dengan bagus, pantai Loksari kita jaga dengan bagus, pasti banyak orang datang berkunjung. Betul. Ya, karena kenapa? Kita sudah sadar tentang lingkungan. Betul. Ya, makasih. Baik, dan sebaik-baik lingkungan itu adalah yang bikin nyaman, yang bikin orang-orang merasa aman untuk berkunjung adalah bersih, nyaman, menemukan inspirasi. Betul. Baik, terima kasih Ya, banyak Pak makasih, Ustadz tentunya makasih. sudah bersedia hari ini membagikan kembali ilmunya, dan juga tentunya terima kasih banyak Tribuners masih menyaksikan Syiar Ramadan pada hari ini. Jangan lupa saksikan episode-episode berikutnya hanya di Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Nisa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Tribuners, teman-teman dimanapun berada, Alhamdulillah bulan suci Ramadan 1446 Hijriah menyapa kita. Kita tahu tak lekangnya Ramadan itu adalah bulan suci, menyucikan diri kita, membersihkan diri kita, dan bulan untuk kembali menata hati. Akan tetapi kita jujur Tribuners, teman-teman dimanapun berada, bahwasannya ada tantangan juga di dalam berpuasa di bulan Ramadan ini, yaitu bermedia sosial. Kita sepakat bahwasannya media sosial itu bukan musuh, akan tetapi sudah seharusnya kita menjadikan media sosial itu kita yang mengendalikan, bukan kita yang dikendalikan. Tribuners, ada hal-hal yang sering kita perhatikan, kita lihat dalam bulan suci Ramadan, atau bahkan di luar bulan Ramadan pun sering terjadi. Kita lihat beberapa gambaran antara kita terdistraksi dengan media sosial ini. Ya, kadang kita sholat, pernah saya rasa, pasti Tribuners pernah merasakannya. Ketika sholat sudah mulai takbir, tiba-tiba teringat ada notifikasi yang belum dibuka. Hilang fokusnya. Atau mungkin Tribuners pernah pegang Quran, baru mau dibaca, tiba-tiba notifikasi menyala, hilang lagi fokusnya. Nah, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyampaikan dan mengajarkan kepada kita ketika dalam beribadah sudah seharusnya kita hadirkan hati. Ternyata hati yang kita hadirkan tersebut terdistraksi oleh media sosial. Ini satu gambaran. Gambaran yang lain hadirin. Gambaran yang lain kita lihat bahwasannya kualitas ibadah kita menurun. Kita lihat gambaran yang lain bahwasannya kita mulai kecanduan dengan konten-konten yang mohon maaf seakan-akan hilang nilai agama di dalamnya. Tidak masalah konten teman-teman, akan tetapi kita mulai diri dengan yang konten baik-baik lah, dikatakan seperti itu. Bahasa halusnya demikian. Akan tetapi patut kita jujur teman-teman, bahwasanya dalam berpuasa pun kaitan kita interaksi sosial, interaksi dengan media sosial ini tak lekang dari konten-konten yang kita katakan kurang bermanfaat. Seperti itu teman-teman. Banyak gambaran kita bersama media sosial di bulan Ramadan ini. Saya punya solusi. Saya tawarkan kepada Tribuners sekalian. Ya. Bagaimana kalau sekiranya
media sosial ini kita jadikan sebagai ladang amal jariah kita. Dimulai dari teman-teman memfollow akun-akun yang baik, akun-akun seperti akun-akun dakwah barangkali. Coba teman-teman list akunnya, kemudian teman-teman follow. Karena kita paham sistem bermedia sosial pun akan membuat kita semakin terikat di dalamnya. Ada yang dikenal dengan sistem algoritma, yang mungkin teman-teman Tribuners pernah mendengarnya. Kita dibuat tidak bisa lepas dari media sosial. Entah ternyata semakin kita scrolling, semakin ke bawah pun, kalau bahasanya mencari berlian nggak akan dapat. Akhirnya yang terjadi adalah habis waktu. Statistik pun menyebutkan, Tribuners teman-teman sekalian, bahwasannya konsumsi screen time kita itu rata-rata berada di 3-5 jam. Coba saya mengajak kepada teman-teman sebagai solusi kedua. Kita tidak menghilangkan secara total. Kita tidak menjauhkan diri sepenuhnya daripada media sosial, akan tetapi saya mengajak kepada Tribuners sekalian, coba kita bagi setengah daripada 3 atau sampai 5 jam. Kita ambillah barangkali 1,5 jam. 1,5 jam ini 30 menit teman-teman pakai untuk membaca Quran barangkali, mumpung berada di bulan Ramadan. 30 menit yang kedua, teman-teman pakai berzikir kepada Allah, bersolawat barangkali. Yang ketiga, teman-teman gunakan untuk kajian ilmu. Kita buka hal-hal yang baik. Selain membuka media sosial, coba teman-teman ambil buku. Coba dibuka, hitung-hitung, kita meningkatkan literasi di bulan suci Ramadan. Ini adalah salah satu barangkali solusi yang akan saya tawarkan kepada Tribuners sekalian. Nah, kemudian ladang amal jariah media sosial ini, Tribuners sekalian, coba setelah kita dapat akun-akun dakwah tersebut, barangkali isinya tentang zikir, sekedar ayat suci Al-Quran yang dibacakan, ataupun apapun itu, tampilan seorang ulama atau ustadz populer yang terkenal barangkali, kita share. Sesuatu yang teman-teman berikan, share tersebut, meskipun hanya sekedar share doang, kita nge-share, meskipun ada kemungkinan tidak dibuka, akan tetapi itu sudah menjadi bekal amal jariah bagi teman-teman. Bayangkan satu kebaikan dibuka oleh orang lain, kemudian konten tersebut dia save atau barangkali dia share bagi teman-teman yang lain. Begitu terus, berapa orang ke bawah yang mendapatkan kebaikan, seluruh kebaikan mereka itu masuk juga kepada teman-teman Tribuners sekalian tanpa mengurangi amal kebaikan mereka. Saya mau mengajak kepada teman-teman Tribuners sekalian, di bulan suci Ramadan ini ada satu challenge nih. Dicoba dan jangan lupa dibagikan, di-sharing bagaimana pengalaman apa yang sudah dirasakan. Kita pakai hashtag seperti ini, Ramadan tanpa distraksi. Kita pakai ini. Saya mau tantang teman-teman Tribuners sekalian, 24 jam itu tanpa bermedia sosial. Kalau memang media sosial itu adalah sesuatu yang baik, silahkan. Kalaupun rasanya sudah tidak ada kepentingan kita dengan media sosial, saya ingin ajak 24 jam tanpa media sosial. Tentunya ini berlaku bagi teman-teman mungkin yang memang benar-benar tidak ada, mohon maaf, sedang tidak ada kesibukan, atau bahkan di hari libur, Sabtu Minggu, kita coba, kita isi dengan hal-hal yang baik. Teman-teman Tribuners dimanapun berada, mungkin ini dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners semuanya, semoga dalam kondisi yang sehat semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di bulan Ramadan yang mulia ini, kita biasanya selain meningkatkan amaliyah, baik itu puasa, sholat tarawih, juga ada hal yang kemudian biasanya tiap Ramadan atau penghujung Ramadan itu kita lakukan sebagai kewajiban, bagian dari kewajiban umat muslim, yaitu adalah zakat fitrah.
Nah, selain zakat fitrah yang kemudian kita rutin bayarkan tiap tahun dan wajib untuk seluruh muslim itu ya, itu juga ada zakat mal atau zakat harta. Nah, beberapa yang kemudian hikmah adanya zakat mal ini ada 3 gitu ya. Pertama adalah hikmah spiritual dari adanya zakat harta atau zakat mal. Nah, hikmah spiritual yang pertama adalah zakat ini kemudian mampu mensucikan dari harta yang kita peroleh. Nah, ini menjadi penting gitu ya, agar harta-harta yang kemudian kita ikhtiarkan secara halal itu lebih berkah dengan mengeluarkan zakat, tergantung kemudian besarannya. Kalau misalkan zakat pertanian ada 5%, kemudian ada zakat penghasilan sekitar 2,5% gitu ya. Nah, agar kemudian yang kita keluarkan itu membersihkan harta kita. Yang kedua, hikmah spiritualnya adalah bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebuah bagian dari upaya kita ketika kemudian bersyukur. Insya Allah harta yang kemudian kita peroleh itu menjadi bertambah gitu ya, bertambah keberkahannya, bertambah juga kemudian nominalnya. Nah, yang selanjutnya adalah ketika kemudian kita menunaikan zakat, hikmah spiritual yang kemudian kita dapatkan adalah adanya rasa ketenangan. Ketenangan yang kemudian dihadirkan ketika kita menunaikan kewajiban sebagai muslim gitu ya. Tentunya dengan setelah memenuhi syarat wajib zakat ya, nisab, haul gitu ya. Ketika kemudian dipenuhi, sebagaimana kita dapat tugas dari atasan kita atau dari guru kita gitu ya. Ketika sudah mengerjakannya ada perasaan tenang. Nah, demikian juga ketika ada syariat zakat, ada kewajiban zakat yang kemudian terkena dalam diri kita gitu. Ketika sudah ditunaikan ada perasaan tenang. Nah, hikmah yang kedua adanya zakat harta ini adalah hikmah sosial. Nah, jadi bagaimana kemudian ketika kita mendengar ada ayat-ayat Quran gitu ya, sering kita mendengar aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, itu bagian dari cara Allah untuk mengajarkan kita bahwa kehidupan kita harus seimbang. Kita harus kemudian beribadah kepada Allah melalui hablum minallah gitu ya, dengan cara sholat gitu ya, perwujudannya dengan sholat. Tapi kita juga tidak melupakan terkait dengan ibadah kita dengan sesama makhluk gitu ya, dengan sesama tetangga kita, teman kita gitu ya, dengan termasuk juga keseluruhan masyarakat secara umum. Dengan adanya zakat ini kemudian menjadi perwujudan hikmah sosial bahwa zakat ini menjadi bagian dari kita mengurangi kesenjangan sosial di dalam masyarakat. Nah, yang selanjutnya hikmah ketiga adalah hikmah ekonomi gitu ya. Hikmah ekonomi. Dengan adanya zakat ini diharapkan kita kemudian mendukung atau mendorong pergerakan pertumbuhan ekonomi. Jadi ketika kemudian harta-harta yang dikelola oleh para agnia, para orang-orang yang mampu itu kemudian digeser ke para keluarga yang masih kekurangan gitu ya, maka muncullah aktivitas-aktivitas ekonomi. Keluarga yang kurang mampu tadi melakukan aktivitas ekonomi sehingga perekonomian terus bertumbuh. Pun demikian juga pada yang penerima manfaat zakat gitu ya. Harapannya ketika kemudian dari dana zakat itu untuk digunakan sebagai modal usaha gitu ya, itu harapannya usahanya terus membesar, terus kemudian bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi orang lain sehingga kemudian perekonomian ini lebih baik, kesejahteraannya menjadi lebih baik dari adanya dana-dana zakat yang kemudian dihadirkan di masyarakat gitu ya. Nah, jadi di momentum bulan Ramadan ini 30 hari kemudian kita berusaha untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita juga harapannya ditutup dengan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Karena dengan adanya zakat ini kemudian kita melengkapi tugas kita sebagai manusia gitu ya, sebagai makhluk Allah, beribadah kepada Allah melalui hablum minallah dengan sholat, puasa gitu ya. Tapi kita juga beribadah kepada makhluk yang lainnya gitu ya, dengan berbagi melalui zakat, infak, sedekah dan wakaf. Demikian, semoga bermanfaat untuk Tribuners. Semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, saya Pinky Anggraini, wartawan Tribun Jateng dari Cilacap. Nah Tribuners, saat ini saya sedang berada di Desa Ujung Barang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Desa Ujung Barang ini merupakan salah satu sentra produksi kolang-kaling yang sudah ada sejak zaman dahulu di Kabupaten Cilacap, Tribuners. Nah di sini total ada puluhan warga yang setiap bulan Ramadan tiba memproduksi kolang-kaling. Nah untuk lebih tahu bagaimana proses pembuatan kolang-kaling, Tribuners bisa ikuti saya. Pak Cipto, ini udah berapa lama nih Pak memproduksi kolang-kaling di musim Ramadan, bulan Ramadan seperti ini Pak? Kalau kita kan awal bulan Ramadan itu
sebelumnya itu 10 hari sebelumnya. 10 hari sebelum Ramadan udah produksi. Sebelum puasa ya. Ah. Sebelum puasa kita udah produksi. Kan kalau kita udah produksi nanti awal 2 hari lagi kita udah punya stok. Oh, jadi tengkulak udah pada habis ya. Ini udah lama Pak bikin kolang-kaling kayak gini? Udah lama. Sejak kapan? Sejak kita kan turun menurun. Kita Iya. kan cuman lanjutan dari nenek moyang kita. Jadi sekitaran tahun 80-an lah. Berarti udah 40-an tahun ya Pak? Ini belajar dari nenek moyang berarti ya Pak? Nenek moyang. Pak, ini dalam sehari biasa produksi berapa Pak? Kalau kita bahan bakunya banyak itu ya sekitaran 8 drum itu. 8 drum. Itu tiap hari produksi ya Pak? Ya tiap hari kalau bahannya ada. Bahan-bahannya ada. Kalau dijualnya ini dijual kemana aja Pak? Dijualnya kita diambil ke bakul-bakulan tengkulak, ada yang ke Majenang, pasar Majenang, ada yang ke Brebes gitu ya. Ya tergantung bakulannya yang datang. Berarti nggak hanya di wilayah Majenang saja ya Pak? Apanya itu yang penjualannya? Penjualannya ya tergantung kebutuhan pasar. Mungkin bakulan ada yang dari Bumi Ayu, dari Majenang gitu kan. Kita ya kalau umpamanya bakulannya datang ke sini. Bu Dewi, ini dari mana Ibu? Dari Kuningan. Dari Kuningan jauh-jauh beli kolang-kaling di Ujung Barang Majenang. Ini taunya dari mana Bu? Itu lewat aja. Oh, sering lewat jalan ini. Makanya sering lewat, terus kelihatan ada, makanya mampir. Oh, mampir. Ini mau dijual kembali atau gimana Bu? Dijual. Kalau di Kuningan memang nggak ada yang produksi. Oh. Nggak ada. Kalau kolang-kaling di sini dibandingkan tempat lain gimana Bu? Murah, mendingan di sini tapi jauh. Kalau murah kita harganya. Harganya lebih miring. Lebih miring gitu, makanya dari sini gitu. Rela jauh-jauh dari Kuningan ke Cilacap gitu. Rela jauh-jauh. Tribuners, begitulah proses pembuatan kolang-kaling yang ada di sentra produksi kolang-kaling di Desa Ujung Barang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Bagi Anda Tribuners yang ingin melihat secara langsung bagaimana pembuatan kolang-kaling, Tribuners bisa datang ke Desa Ujung Barang atau tepatnya di Jalan Penghubung Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes. Di sini setiap harinya para pengrajin memproduksi kolang-kaling di sepanjang jalur alternatif itu Tribuners. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, saya Tribadito Wibowo, wartawan Tribun Pontianak, melaporkan langsung dari Pontianak, Kalimantan Barat, Masjid Al-Jihad yang berlokasi di Jalan Gusti Johan Idrus, Kota Pontianak.
Masjid Al-Jihad ini pertama kali dibangun 1964 yang dulunya merupakan surau. Namun 1987 dan resminya di 1 April itu menjadi masjid. Ini adalah salah satu wisata religi yang ada di Kota Pontianak karena masjid ini memiliki keunikan karena arsitekturnya menggabungkan akulturasi budaya yang ada di Kota Pontianak. Mari Tribuners bisa saksikan video ini. Pak, bisa diceritakan sejarah Masjid Al-Jihad ini seperti apa dan awal mulanya seperti apa? Sejarah awal Masjid Jihad ini dia surau kecil dulu, surau kecil. Berjalannya waktu kita membesar kan. Awalnya sih berdirinya 12 Maret 1964. Dari surau kecil, lama-lama jamaahnya makin banyak. Akhirnya nanti di sekitar tahun 1988, 1 April 1988 dipugar, dibesarkan masjidnya, jadikan 2 lantai dengan motif kayu, seribangan dengan ornamennya Melayu. Pak, di sini di Pugar tuh tahun berapa sekarang berapa? Masjid ini dipugar tahun 1988. Ya. Iya. Peralihannya itu apa aja yang diubah, Pak? Benar. Yang diubahnya struktur bangunannya dirubah semuanya jadi berlantai 2, terus atapnya pakai sirap, ciri khas rumah-rumah di Kalimantan Barat kan, khas Melayu, dengan displangnya ukiran Melayu. Nah, apa hal unik dari masjid sini aja, Pak? Bisa disebutkan, Pak? Hal unik masjidnya dari bentuk atapnya model limas kan, itu mungkin ada pengaruh budaya Jawa kayak limas, sama menaranya, sama ada tempat air wudhunya tuh dari guci, bentuk naga dari khas Cina kayaknya, guci Cina. Tangganya gitu, Pak? Iya, tangganya juga dari kayu-kayu belian, ada 2 sisi. Terus gimana pengurus ini merawat ini agar tetap bertahan dan kokoh ini, Pak? Kami ini kan tiap rutin kan kami ngadakan perawatan nih, tiap rutin dengan bantuan donasi dari masyarakat, dari pengurus kan. Kita pelan-pelan kita rehab pelan-pelan yang mana yang udah mulai bangunannya udah bocor, retak, dan rencana masjid ini mau dicat ulang seperti warna aslinya dulu, warna kayu, warna coklat kayu. Bukan warnanya terkenal warna masjid hitam gitu. Orang-orang turis Malaysia sama Brunei tahunya masjid hitam, masjid kayu. Jadi mau kita balikan lagi warnanya seperti dulu. Pak, tadi Bapak nyebut turis dari Malaysia. Kenapa turis Malaysia itu biasa datang di sini? Apa yang biasa Bapak tanya dari mereka? Mereka tertarik sama ciri khas bangunan masjidnya. Kan dulu kan masjidnya masjid belian kan, kayu belian. Jadi dicat melamik, jadi menarik buat mereka. Untuk bikin jadi spot foto. Berarti bisa dikategorikan kategori wisata religi? Iya, benar, wisata religi. Ya. Pak, mungkin ada alasan tersendiri kenapa pengurus mungkin ataupun masyarakat menjadikan masjid ini kayak dibuat ini gitu, Pak? Ya, kayaknya kalau masjid yang khas seperti model Melayu ini kan atapnya sirap, sejuk, dingin masjidnya kan. Terus ornamennya Melayu kan. Jadi kayak inilah, jadi beda dengan masjid-masjid yang lain gitu kan. Terus Pak, kalaupun untuk masjid ini sendiri memang didesain memang seperti ini atau memang ada ide-ide yang lain gitu, Pak? Ya memang didesain sama seperti ini. Ini yang desainnya insinyurnya tuh temannya Bapak Pak Edi Kamtono, temannya juga tuh, orang teknik yang desainnya, maka beliau apal benar nih desainnya. Jadi alasannya memang untuk mengangkat budaya, budaya Kota Pontianak kan. Sini kan akulturasi budaya Melayu, Jawa kan, ada budaya Cina kan, berarti bisa dibilang gabungan dari budaya-budaya yang ada di Kota Pontianak. Iya.
Pak, di sini dapat menampung jamaah berapa banyak Pak? Ini kurang lebih bisa mungkin 200-300 bisa ya. Karena lantai atas, lantai bawah juga masih digunakan, masih aktif. Apalagi sholat Jumat tuh penuh, lantai 1 sampai lantai 2 penuh. Maka kita tambah ini biar jamaahnya nyaman, dingin. Pak, terakhir Pak, harapan terhadap masjid ini ke depannya seperti apa Pak? Kami berharap sebagai pengurus masjid ini tetap lestari. Terus kami juga berharap ada donatur atau dermawan yang mau memberikan sebagian hartanya untuk merenovasi masjid ini biar bisa kita perbaiki mana yang rusak, terus warnanya kita kembalikan lagi seperti warna kayu gitu, warna kayu, warna coklat kayu gitu. Oke, baik, Tribuners, setelah menyaksikan video Masjid Al-Jihad yang merupakan salah satu masjid dengan arsitekturnya menggabungkan akulturasi budaya yang ada di Kota Pontianak. Saya Tripandito Wibowo, wartawan Tribun Pontianak, melaporkan langsung dari Pontianak, Kalimantan Barat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Marhaban ya Ramadan,
Kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Tribuners, teman-teman dimanapun berada, Alhamdulillah bulan suci Ramadan 1446 Hijriah menyapa kita. Kita tahu tak lekangnya Ramadan itu adalah bulan suci, menyucikan diri kita, membersihkan diri kita, dan bulan untuk kembali menata hati. Akan tetapi kita jujur Tribuners, teman-teman dimanapun berada, bahwasannya ada tantangan juga di dalam berpuasa di bulan Ramadan ini, yaitu bermedia sosial. Kita sepakat bahwasannya media sosial itu bukan musuh, akan tetapi sudah seharusnya kita menjadikan media sosial itu kita yang mengendalikan, bukan kita yang dikendalikan. Tribuners, ada hal-hal yang sering kita perhatikan, kita lihat dalam bulan suci Ramadan, atau bahkan di luar bulan Ramadan pun sering terjadi. Kita lihat beberapa gambaran antara kita terdistraksi dengan media sosial ini. Ya, kadang kita sholat, pernah saya rasa, pasti Tribuners pernah merasakannya. Ketika sholat sudah mulai takbir, tiba-tiba teringat ada notifikasi yang belum dibuka. Hilang fokusnya. Atau mungkin Tribuners pernah pegang Quran, baru mau dibaca, tiba-tiba notifikasi menyala, hilang lagi fokusnya. Nah, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyampaikan dan mengajarkan kepada kita ketika dalam beribadah sudah seharusnya kita hadirkan hati. Ternyata hati yang kita hadirkan tersebut terdistraksi oleh media sosial. Ini satu gambaran. Gambaran yang lain hadirin. Gambaran yang lain kita lihat bahwasannya kualitas ibadah kita menurun. Kita lihat gambaran yang lain bahwasannya kita mulai kecanduan dengan konten-konten yang mohon maaf seakan-akan hilang nilai agama di dalamnya. Tidak masalah konten teman-teman, akan tetapi kita mulai diri dengan yang konten baik-baik lah, dikatakan seperti itu. Bahasa halusnya demikian. Akan tetapi patut kita jujur teman-teman, bahwasanya dalam berpuasa pun kaitan kita interaksi sosial, interaksi dengan media sosial ini tak lekang dari konten-konten yang kita katakan kurang bermanfaat. Seperti itu teman-teman. Banyak gambaran kita bersama media sosial di bulan Ramadan ini. Saya punya solusi, saya tawarkan kepada Tribuners sekalian. Ya. Bagaimana kalau sekiranya media sosial ini kita jadikan sebagai ladang amal jariah kita. Dimulai dari teman-teman memfollow akun-akun yang baik, akun-akun seperti akun-akun dakwah barangkali. Coba teman-teman list akunnya, kemudian teman-teman follow. Karena kita paham sistem bermedia sosial pun akan membuat kita semakin terikat di dalamnya. Ada yang dikenal dengan sistem algoritma. Mungkin teman-teman Tribuners pernah mendengarnya. Kita dibuat tidak bisa lepas dari media sosial. Entah ternyata semakin kita scrolling, semakin ke bawah pun, kalau bahasanya mencari berlian nggak akan dapat. Akhirnya yang terjadi adalah habis waktu. Statistik pun menyebutkan, Tribuners teman-teman sekalian, bahwasannya konsumsi screen time kita itu rata-rata berada di 3-5 jam. Coba saya mengajak kepada teman-teman sebagai solusi kedua. Kita tidak menghilangkan secara total. Kita tidak menjauhkan diri sepenuhnya daripada media sosial, akan tetapi saya mengajak kepada Tribuners sekalian, coba kita bagi setengah daripada 3 atau sampai 5 jam. Kita ambillah barangkali 1,5 jam. 1,5 jam ini 30 menit teman-teman pakai untuk membaca Quran barangkali, mumpung berada di bulan Ramadan. 30 menit yang kedua, teman-teman pakai berzikir kepada Allah, bersolawat barangkali. Yang ketiga, teman-teman gunakan untuk kajian ilmu. Kita buka hal-hal yang baik. Selain membuka media sosial, coba teman-teman ambil buku. Coba dibuka.
hitung-hitung kita meningkatkan literasi di bulan suci Ramadan. Ini adalah salah satu barangkali solusi yang akan saya tawarkan kepada Tribuners sekalian. Nah, kemudian ladang amal jariah media sosial ini, Tribuners sekalian, coba setelah kita dapat akun-akun dakwah tersebut, barangkali isinya tentang zikir, sekedar ayat suci Al-Quran yang dibacakan, ataupun apapun itu, tampilan seorang ulama atau ustadz populer yang terkenal barangkali, kita share sesuatu yang teman-teman berikan. Share tersebut, ya, meskipun hanya sekedar share doang, ya, kita nge-share, meskipun ada kemungkinan tidak dibuka, akan tetapi itu sudah menjadi bekal, ya, amal jariah bagi teman-teman. Bayangkan satu kebaikan dibuka oleh orang lain. Kemudian konten tersebut dia save atau barangkali dia share bagi teman-teman yang lain. Begitu terus, berapa orang ke bawah yang mendapatkan kebaikan. Seluruh kebaikan mereka itu masuk juga kepada teman-teman Tribuners sekalian tanpa mengurangi amal kebaikan mereka. Saya mau mengajak kepada teman-teman Tribuners sekalian, di bulan suci Ramadan ini ada satu challenge nih. Dicoba dan jangan lupa dibagikan, di sharing bagaimana pengalaman apa yang sudah dirasakan. Ya, kita pakai hashtag seperti ini, Ramadan tanpa distraksi. Kita pakai ini. Ya, saya mau tantang teman-teman Tribuners sekalian, 24 jam itu tanpa bermedia sosial. Kalau memang media sosial itu adalah sesuatu yang baik, silahkan. Kalaupun rasanya sudah tidak ada kepentingan kita dengan media sosial, saya ingin ajak 24 jam tanpa media sosial. Tentunya ini berlaku bagi ya teman-teman mungkin yang memang benar-benar ya tidak ada, mohon maaf, sedang tidak ada kesibukan, atau bahkan di hari libur, Sabtu Minggu, kita coba kita isi dengan hal-hal yang baik. Teman-teman Tribuners dimanapun berada, mungkin ini dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners semuanya, semoga dalam kondisi yang sehat semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di bulan Ramadan yang mulia ini, kita biasanya selain meningkatkan amaliyah, baik itu puasa, sholat tarawih, juga ada hal yang kemudian biasanya tiap Ramadan atau penghujung Ramadan itu kita lakukan sebagai kewajiban, bagian dari kewajiban umat muslim, yaitu adalah zakat fitrah. Nah, selain zakat fitrah yang kemudian kita rutin bayarkan tiap tahun dan wajib untuk seluruh muslim itu ya, itu juga ada zakat mal atau zakat harta. Nah, beberapa yang kemudian hikmah adanya zakat mal ini ada 3 gitu ya. Pertama adalah hikmah spiritual dari adanya zakat harta atau zakat mal. Nah, hikmah spiritual yang pertama adalah zakat ini kemudian mampu mensucikan dari harta yang kita peroleh. Nah, ini menjadi penting gitu ya, agar harta-harta yang kemudian kita ikhtiarkan secara halal itu lebih berkah dengan mengeluarkan zakat, tergantung kemudian besarannya. Kalau misalkan zakat pertanian ada 5%, kemudian ada zakat penghasilan sekitar 2,5% gitu ya. Nah, agar kemudian yang kita keluarkan itu membersihkan harta kita. Yang kedua, hikmah spiritualnya adalah bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan sebuah bagian dari upaya kita ketika kemudian bersyukur. Insya Allah harta yang kemudian kita peroleh itu menjadi bertambah gitu ya, bertambah keberkahannya, bertambah juga kemudian nominalnya. Nah, yang selanjutnya adalah ketika kemudian kita menunaikan zakat, hikmah spiritual yang kemudian kita dapatkan adalah adanya rasa ketenangan. Ketenangan yang kemudian dihadirkan ketika kita menunaikan kewajiban sebagai muslim gitu ya. Tentunya dengan setelah memenuhi syarat wajib zakat ya, nisab, haul gitu ya. Ketika kemudian dipenuhi,
sebagaimana kita dapat tugas dari atasan kita atau dari guru kita gitu ya. Ketika sudah mengerjakannya ada perasaan tenang. Nah, demikian juga ketika ada syariat zakat, ada kewajiban zakat yang kemudian terkena dalam diri kita gitu. Ketika sudah ditunaikan ada perasaan tenang. Nah, hikmah yang kedua adanya zakat harta ini adalah hikmah sosial. Nah, jadi bagaimana kemudian ketika kita mendengar ada ayat-ayat Quran gitu ya, sering kita mendengar aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, itu bagian dari cara Allah untuk mengajarkan kita bahwa kehidupan kita harus seimbang. Kita harus kemudian beribadah kepada Allah melalui hablum minallah gitu ya, dengan cara sholat gitu ya, perwujudannya dengan sholat. Tapi kita juga tidak melupakan terkait dengan ibadah kita dengan sesama makhluk gitu ya, dengan sesama tetangga kita, teman kita gitu ya, dengan termasuk juga keseluruhan masyarakat secara umum. Dengan adanya zakat ini kemudian menjadi perwujudan hikmah sosial bahwa zakat ini menjadi bagian dari kita mengurangi kesenjangan sosial di dalam masyarakat. Nah, yang selanjutnya hikmah ketiga adalah hikmah ekonomi gitu ya. Hikmah ekonomi. Dengan adanya zakat ini diharapkan kita kemudian mendukung atau mendorong pergerakan pertumbuhan ekonomi. Jadi ketika kemudian harta-harta yang dikelola oleh para agnia, para orang-orang yang mampu itu kemudian digeser ke para keluarga yang masih kekurangan gitu ya, maka muncullah aktivitas-aktivitas ekonomi. Keluarga yang kurang mampu tadi melakukan aktivitas ekonomi sehingga perekonomian terus bertumbuh. Pun demikian juga pada yang penerima manfaat zakat gitu ya. Harapannya ketika kemudian dari dana zakat itu untuk digunakan sebagai modal usaha gitu ya, itu harapannya usahanya terus membesar, terus kemudian bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi orang lain sehingga kemudian perekonomian ini lebih baik, kesejahteraannya menjadi lebih baik dari adanya dana-dana zakat yang kemudian dihadirkan di masyarakat gitu ya. Nah, jadi di momentum bulan Ramadan ini 30 hari kemudian kita berusaha untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita juga harapannya ditutup dengan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Karena dengan adanya zakat ini kemudian kita melengkapi tugas kita sebagai manusia gitu ya, sebagai makhluk Allah, beribadah kepada Allah melalui hablum minallah dengan sholat, puasa gitu ya. Tapi kita juga beribadah kepada makhluk yang lainnya gitu ya, dengan berbagi melalui zakat, infak, sedekah dan wakaf. Demikian, semoga bermanfaat untuk Tribuners. Semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Tribuners, saya Pinky Anggraini, wartawan Tribun Jateng dari Cilacap. Nah Tribuners, saat ini saya sedang berada di Desa Ujung Barang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Desa Ujung Barang ini merupakan salah satu sentra produksi kolang-kaling yang sudah ada sejak zaman dahulu di Kabupaten Cilacap, Tribuners. Nah di sini total ada puluhan warga yang setiap bulan Ramadan tiba memproduksi kolang-kaling. Nah untuk lebih tahu bagaimana proses pembuatan kolang-kaling, Tribuners bisa ikuti saya. Cipto, ini udah berapa lama nih Pak memproduksi kolang-kaling di musim Ramadan, bulan Ramadan seperti ini Pak? Kalau kita kan awal bulan Ramadan itu sebelumnya itu 10 hari sebelumnya. 10 hari sebelum Ramadan udah produksi? Sebelum puasa ya, sebelum puasa kita udah produksi. Kan kalau kita udah produksi nanti awal 2 hari lagi kita udah punya stok. Jadi tengkulak udah pada habis ya. Ini udah lama Pak bikin kolang-kaling kayak gini? Udah lama. Sejak kapan? Sejak kita kan turun menurun. Kita kan cuman lanjutan dari nenek moyang kita. Jadi sekitaran tahun 80-an lah. Berarti udah 40-an tahun ya Pak? Ini belajar dari nenek moyang berarti ya Pak? Moyang. Pak, ini dalam sehari biasa produksi berapa Pak? Kalau kita bahan bakunya banyak itu ya sekitaran 8 drum itu. 8 drum. Itu tiap hari produksi ya Pak? Ya tiap hari kalau bahannya ada. Bahan-bahannya ada. Kalau dijualnya ini dijual kemana aja Pak? Dijualnya kita diambil ke bakul-bakulan tengkulak, ada yang ke Majenang, pasar Majenang, ada yang ke Brebes gitu ya. Ya tergantung bakulannya yang datang. Berarti nggak hanya di wilayah Majenang saja ya Pak? Apanya itu yang penjualannya? Penjualannya ya tergantung kebutuhan pasar. Mungkin bakulan ada yang
dari Bumiayu, dari Majenang gitu kan. Kita ya kalau umpamanya berdulanya datang ke sini. Bu Dewi ini dari mana Ibu? Dari Kuningan. Dari Kuningan jauh-jauh beli kolang-kaling di Ujung Barang Majenang. Ini taunya dari mana Bu? Itu lewat aja. Oh sering lewat jalan ini. Makanya sering lewat, terus kelihatan ada, makanya mampir. Oh, mampir. Gitu. Ini mau dijual kembali atau gimana Bu? Dijual. Kalau di Kuningan memang nggak ada yang produksi. Nggak ada. Kalau kolang-kaling di sini dibandingkan tempat lain gimana Bu? Murah, mendingan di sini tapi jauh. Rada murah gitu harganya. Harganya lebih miring. Lebih miring gitu, makanya dari sini gitu. Rela jauh-jauh dari Kuningan ke Cilacap gitu. Rela jauh-jauh. Tribuners, begitulah proses pembuatan kolang-kaling yang ada di sentra produksi kolang-kaling di Desa Ujung Barang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Bagi Anda, Tribuners yang ingin melihat secara langsung bagaimana pembuatan kolang-kaling, Tribuners bisa datang ke Desa Ujung Barang atau tepatnya di Jalan Penghubung Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes. Di sini setiap harinya para pengrajin memproduksi kolang-kaling di sepanjang jalur alternatif itu, Tribuners. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, saya Tribadito Wibowo, wartawan Tribun Pontianak, melaporkan langsung dari Pontianak, Kalimantan Barat, Masjid Al-Jihad yang berlokasi di Jalan Gusti Johan Idrus, Kota Pontianak. Masjid Al-Jihad ini pertama kali dibangun 1964 yang dulunya merupakan surau, namun 1987 dan resminya di 1 April itu menjadi masjid. Ini adalah salah satu wisata religi yang ada di Kota Pontianak karena masjid ini memiliki keunikan karena arsitekturnya menggabungkan akulturasi budaya yang ada di Kota Pontianak. Mari Tribuners bisa saksikan video ini. Pak, bisa diceritakan sejarah Masjid Al-Jihad ini seperti apa dan awal mulanya seperti apa, Pak? Sejarah awal Masjid Jihad ini dia surau kecil dulu, surau kecil. Berjalannya waktu makin tambah besar kan. Awalnya sih berdirinya 12 Maret 1964 dari surau kecil, lama-lama jamaahnya makin banyak. Akhirnya nanti di sekitar tahun 1988 1 April 1988 dipugar, dibesarkan masjidnya, jadikan 2 lantai dengan motif kayu. Seribangan dengan ornamennya Melayu. Pak, di sini di Vulgar tuh tahun berapa, Pak? Sekarang berapa?
Masjid ini di Pugar tahun 1988. Ya. Iya. Peralihannya itu apa aja yang diubah, Pak? Benar. Yang diubahnya struktur bangunannya dirubah semuanya jadi berlantai 2, terus atapnya pakai sirap. Tidak khas rumah-rumah di Kalimantan Barat kan, khas Melayu dengan displangnya ukiran Melayu. Nah, apa hal unik dari masjid sini aja, Pak? Bisa disebutkan, Pak? Hal unik masjidnya dari bentuk atapnya model limas kan. Itu mungkin ada pengaruh budaya Jawa kayak limas, sama menaranya, sama ada tempat alir wudhunya tuh dari guci bentuk naga dari khas Cina kayaknya, guci Cina. Tangganya gitu, Pak? Iya, tangganya juga dari kayu-kayu belian, ada 2 sisi. Ya. Terus gimana pengurus ini merawat ini agar tetap bertahan dan kokoh ini? Kami ini kan tiap rutin kan kami ngadakan perawatan nih, tiap rutin dengan bantuan donasi dari masyarakat, dari pengurus kan. Kita pelan-pelan kita rehab pelan-pelan yang mana yang udah mulai bangunannya udah bocor, retak, dan rencana masjid ini mau dicat ulang seperti warna aslinya dulu, warna kayu, warna coklat kayu gitu. Bukan warnanya terkenal warna masjid hitam gitu. Orang-orang turis Malaysia sama Brunei tahunya masjid hitam, masjid kayu. Jadi mau kita balikan lagi warnanya seperti dulu. Pak, tadi Bapak nyebut turis dari Malaysia. Kenapa turis Malaysia itu biasa datang di sini? Apa yang biasa Bapak tanya dari mereka? Mereka tertarik sama ciri khas bangunan masjidnya. Kan dulu kan masjidnya masjid belian kan, kayu belian. Jadi dicat melamik, jadi menarik buat mereka untuk bikin jadi spot foto. Berarti bisa dikategorikan kategori wisata religi? Iya benar, wisata religi. Ya. Pak, mungkin ada alasan tersendiri kenapa pengurus mungkin ataupun masyarakat menjadikan masjid ini kayak dibuat ini gitu, Pak? Ya, kayaknya kalau masjid yang khas seperti model Melayu ini kan atapnya sirap sejuk, dingin masjidnya kan. Terus ornamennya Melayu kan, jadi kayak inilah, jadi beda dengan masjid-masjid yang lain gitu kan. Terus Pak, kalaupun untuk masjidnya sendiri memang didesain memang seperti ini atau memang ada ide-ide yang lain gitu, Pak? Ya memang didesain sama seperti ini. Ini yang desainnya insinyurnya tuh temannya Bapak Pak Edi Kamtono, temannya juga tuh, orang teknik yang desainnya. Maka beliau apal benar nih desainnya. Jadi alasannya memang untuk mengangkat budaya di budaya Kota Pontianak kan. Sini kan kulturasi budaya Melayu, Jawa kan, ada budaya Cina kan, Berarti bisa dibilang gabungan dari budaya-budaya yang ada di Kota Pontianak. Iya. Oh, di sini dapat menampung jamaah berapa banyak, Pak? Ini kurang lebih bisa mungkin 200-300 bisa ya. Karena lantai atas, lantai bawah juga masih digunakan, masih aktif. Apalagi sholat Jumat tuh penuh, lantai 1 sampai lantai 2 penuh. Maka kita tambah ini biar jamaahnya nyaman, dingin. Pak, terakhir Pak, harapan terhadap masjid ini untuk kedepannya seperti apa? Kami berharap sebagai pengurus masjid ini tetap lestari. Terus kami juga berharap ada donatur atau dermawan yang mau memberikan sebagian hartanya untuk merenovasi masjid ini biar bisa kita perbaiki mana yang rusak, terus warnanya kita kembalikan lagi seperti warna kayu gitu, warna kayu, warna coklat kayu gitu.
Oke baik, Tribuners, setelah menyaksikan video Masjid Al-Jihad yang merupakan salah satu masjid dengan arsitekturnya menggabungkan akulturasi budaya yang ada di Kota Pontianak. Saya Tripandito Wibowo, wartawan Tribun Pontianak, melaporkan langsung dari Pontianak, Kalimantan Barat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Semento Nasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Semento Nasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Tribuners, teman-teman dimanapun berada, Alhamdulillah bulan suci Ramadan 1446 Hijriah menyapa kita. Kita tahu tak lekangnya Ramadan itu adalah bulan suci, menyucikan diri kita, membersihkan diri kita, dan bulan untuk kembali menata hati. Akan tetapi kita jujur Tribuners, teman-teman dimanapun berada, bahwasannya ada tantangan juga di dalam berpuasa di bulan Ramadan ini, yaitu bermedia sosial. Kita sepakat bahwasannya media sosial itu bukan musuh, akan tetapi sudah seharusnya kita menjadikan media sosial itu kita yang mengendalikan, bukan kita yang dikendalikan. Tribuners, ada hal-hal yang sering kita perhatikan, kita lihat dalam bulan suci Ramadan, atau bahkan di luar bulan Ramadan pun sering terjadi. Kita lihat beberapa gambaran antara kita terdistraksi dengan media sosial ini. Ya, kadang kita sholat, pernah saya rasa, pasti Tribuners pernah merasakannya. Ketika sholat sudah mulai takbir, tiba-tiba teringat ada notifikasi yang belum dibuka. Hilang fokusnya. Atau mungkin Tribuners pernah pegang Quran, baru mau dibaca, tiba-tiba notifikasi menyala, hilang lagi fokusnya. Nah, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyampaikan dan mengajarkan kepada kita ketika dalam beribadah sudah seharusnya kita hadirkan hati. Ternyata hati yang kita hadirkan tersebut terdistraksi oleh media sosial. Ini satu gambaran. Gambaran yang lain hadirin. Gambaran yang lain kita lihat bahwasannya kualitas ibadah kita menurun. Kita lihat gambaran yang lain bahwasannya kita mulai kecanduan dengan konten-konten yang mohon maaf seakan-akan hilang nilai agama di dalamnya. Tidak masalah konten teman-teman, akan tetapi kita mulai diri dengan yang konten baik-baik lah, dikatakan seperti itu. Bahasa halusnya demikian. Akan tetapi patut kita jujur teman-teman, bahwasanya dalam berpuasa pun kaitan kita interaksi sosial, interaksi dengan media sosial ini tak lekang dari konten-konten yang kita katakan kurang bermanfaat. Seperti itu teman-teman. Banyak gambaran kita bersama media sosial di bulan Ramadan ini. Saya punya solusi, saya tawarkan kepada Tribuners sekalian. Ya. Bagaimana kalau sekiranya media sosial ini kita jadikan sebagai ladang amal jariah kita. Dimulai dari teman-teman memfollow akun-akun yang baik, akun-akun seperti akun-akun dakwah barangkali. Coba teman-teman list akunnya, kemudian teman-teman follow. Karena kita paham sistem bermedia sosial pun akan membuat kita semakin terikat di dalamnya. Ada yang dikenal dengan sistem algoritma. Mungkin teman-teman Tribuners pernah mendengarnya. Kita dibuat tidak bisa lepas dari media sosial. Entah ternyata semakin kita scrolling, semakin ke bawah pun, kalau bahasanya mencari berlian gak akan dapat. Akhirnya yang terjadi adalah habis waktu. Statistik pun menyebutkan, Tribuners teman-teman sekalian, bahwasannya konsumsi screen time kita itu rata-rata berada di 3-5 jam. Coba saya mengajak kepada teman-teman sebagai solusi kedua. Kita tidak menghilangkan secara total. Kita tidak menjauhkan diri sepenuhnya daripada media sosial, akan tetapi saya mengajak kepada Tribuners sekalian. Coba kita bagi setengah daripada 3 atau sampai 5 jam. Kita ambillah barangkali 1,5 jam. 1,5 jam ini 30 menit teman-teman pakai untuk membaca Quran barangkali, mumpung berada di bulan Ramadan. 30 menit yang kedua, teman-teman pakai berzikir kepada Allah, bersolawat barangkali. Yang ketiga, teman-teman gunakan untuk kajian ilmu. Ya, kita buka hal-hal yang baik. Ya, selain membuka media sosial, coba teman-teman ambil buku. Coba dibuka.
hitung-hitung kita meningkatkan literasi di bulan suci Ramadan. Ini adalah salah satu barangkali solusi yang akan saya tawarkan kepada Tribuners sekalian. Nah, kemudian ladang amal jariah media sosial ini, Tribuners sekalian, coba setelah kita dapat akun-akun dakwah tersebut, barangkali isinya tentang zikir, sekedar ayat suci Al-Quran yang dibacakan, ataupun apapun itu, tampilan seorang ulama atau ustadz populer yang terkenal barangkali, kita share sesuatu yang teman-teman berikan. Share tersebut, ya, meskipun hanya sekedar share doang, ya, kita nge-share, meskipun ada kemungkinan tidak dibuka, akan tetapi itu sudah menjadi bekal, ya, amal jariah bagi teman-teman. Bayangkan satu kebaikan dibuka oleh orang lain. Kemudian konten tersebut dia save atau barangkali dia share bagi teman-teman yang lain. Begitu terus, berapa orang ke bawah yang mendapatkan kebaikan. Seluruh kebaikan mereka itu masuk juga kepada teman-teman Tribuners sekalian tanpa mengurangi amal kebaikan mereka. Saya mau mengajak kepada teman-teman Tribuners sekalian. Di bulan suci Ramadan ini ada satu challenge nih. Dicoba dan jangan lupa dibagikan. Di-sharing bagaimana pengalaman apa yang sudah dirasakan. Ya, kita pakai hashtag seperti ini. Ramadan tanpa distraksi. Kita pakai ini. Ya, saya mau tantang teman-teman Tribuners sekalian, 24 jam itu tanpa bermedia sosial. Kalau memang media sosial itu adalah sesuatu yang baik, silahkan. Kalaupun rasanya sudah tidak ada kepentingan kita dengan media sosial, saya ingin ajak 24 jam tanpa media sosial. Tentunya ini berlaku bagi ya teman-teman mungkin yang memang benar-benar ya tidak ada, mohon maaf, sedang tidak ada kesibukan atau bahkan di hari libur Sabtu Minggu, kita coba kita isi dengan hal-hal yang baik. Teman-teman Tribuners dimanapun berada, mungkin ini dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners semuanya, semoga dalam kondisi yang sehat semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di bulan Ramadan yang mulia ini, kita biasanya selain meningkatkan amaliyah, baik itu puasa, sholat tarawih, juga ada hal yang kemudian biasanya tiap Ramadan atau penghujung Ramadan itu kita lakukan sebagai kewajiban, bagian dari kewajiban umat muslim, yaitu adalah zakat fitrah. Nah, selain zakat fitrah yang kemudian kita rutin bayarkan tiap tahun dan wajib untuk seluruh muslim itu ya, itu juga ada zakat mal atau zakat harta. Nah, beberapa yang kemudian hikmah adanya zakat mal ini ada 3 gitu ya. Pertama adalah hikmah spiritual dari adanya zakat harta atau zakat mal. Nah, hikmah spiritual yang pertama adalah zakat ini kemudian mampu mensucikan dari harta yang kita peroleh. Nah, ini menjadi penting gitu ya, agar harta-harta yang kemudian kita ikhtiarkan secara halal itu lebih berkah dengan mengeluarkan zakat, tergantung kemudian besarannya. Kalau misalkan zakat pertanian ada 5%, kemudian ada zakat penghasilan sekitar 2,5% gitu ya. Nah, agar kemudian yang kita keluarkan itu membersihkan harta kita. Yang kedua, hikmah spiritualnya adalah bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebuah bagian dari upaya kita ketika kemudian bersyukur. Insya Allah harta yang kemudian kita peroleh itu menjadi bertambah gitu ya, bertambah keberkahannya, bertambah juga kemudian nominalnya. Nah, yang selanjutnya adalah ketika kemudian kita menunaikan zakat, hikmah spiritual yang kemudian kita dapatkan adalah adanya rasa ketenangan. Ketenangan yang kemudian dihadirkan ketika kita menunaikan kewajiban sebagai muslim gitu ya. Tentunya dengan setelah memenuhi syarat wajib zakat ya, nisab, haul gitu ya. Ketika kemudian dipenuhi, sebagaimana kita dapat tugas dari atasan kita atau dari guru kita gitu ya. Ketika sudah mengerjakannya ada perasaan tenang. Nah, demikian juga ketika
ada syariat zakat, ada kewajiban zakat yang kemudian terkena dalam diri kita. Gitu. Ketika sudah ditunaikan ada perasaan tenang. Nah, hikmah yang kedua adanya zakat harta ini adalah hikmah sosial. Nah, jadi bagaimana kemudian ketika kita mendengar ada ayat-ayat Quran gitu ya, sering kita mendengar aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, itu bagian dari cara Allah untuk mengajarkan kita bahwa kehidupan kita harus seimbang. Kita harus kemudian beribadah kepada Allah melalui hablum minallah gitu ya, dengan cara sholat gitu ya, perwujudannya dengan sholat. Tapi kita juga tidak melupakan terkait dengan ibadah kita dengan sesama makhluk gitu ya, dengan sesama tetangga kita, teman kita gitu ya, dengan termasuk juga keseluruhan masyarakat secara umum. Dengan adanya zakat ini kemudian menjadi perwujudan hikmah sosial bahwa zakat ini menjadi bagian dari kita mengurangi kesenjangan sosial di dalam masyarakat. Nah, yang selanjutnya hikmah ketiga adalah hikmah ekonomi gitu ya. Hikmah ekonomi. Dengan adanya zakat ini diharapkan kita kemudian mendukung atau mendorong pergerakan pertumbuhan ekonomi. Jadi ketika kemudian harta-harta yang dikelola oleh para agnia, para orang-orang yang mampu itu kemudian digeser ke para keluarga yang masih kekurangan gitu ya, maka muncullah aktivitas-aktivitas ekonomi. Keluarga yang kurang mampu tadi melakukan aktivitas ekonomi sehingga perekonomian terus bertumbuh. Pun demikian juga pada yang penerima manfaat zakat gitu ya. Harapannya ketika kemudian dari dana zakat itu untuk digunakan sebagai modal usaha gitu ya, itu harapannya usahanya terus membesar, terus kemudian bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi orang lain sehingga kemudian perekonomian ini lebih baik, kesejahteraannya menjadi lebih baik dari adanya dana-dana zakat yang kemudian dihadirkan di masyarakat gitu ya. Nah, jadi di momentum bulan Ramadan ini 30 hari kemudian kita berusaha untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita juga harapannya ditutup dengan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Karena dengan adanya zakat ini kemudian kita melengkapi tugas kita sebagai manusia gitu ya, sebagai makhluk Allah, beribadah kepada Allah melalui hablum minallah dengan sholat, puasa gitu ya. Tapi kita juga beribadah kepada makhluk yang lainnya gitu ya, dengan berbagi melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Demikian, semoga bermanfaat untuk Tribuners. Semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, saya Pinky Setianggraini, wartawan Tribun Jateng dari Cilacap. Nah Tribuners, saat ini saya sedang berada di Desa Ujung Barang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Desa Ujung Barang ini merupakan salah satu sentra produksi kolang-kaling yang sudah ada sejak zaman dahulu di Kabupaten Cilacap, Tribuners. Nah di sini total ada puluhan warga yang setiap bulan Ramadan tiba memproduksi kolang-kaling. Nah untuk lebih tahu bagaimana proses pembuatan kolang-kaling, Tribuners bisa ikuti saya.
Cipto, ini udah berapa lama nih Pak memproduksi kolang-kaling di musim Ramadan, bulan Ramadan seperti ini Pak? Kalau kita kan awal bulan Ramadan itu sebelumnya itu 10 hari sebelumnya. 10 hari sebelum Ramadan udah produksi? Sebelum puasa ya. Sebelum puasa kita udah produksi. Kan kalau kita udah produksi nanti awal 2 hari lagi kita udah punya stok. Jadi tempulan populer udah pada habis ya. Ini udah lama Pak bikin kolang-kaling kayak gini? Udah lama. Sejak kapan? Sejak kita kan turun menurun. Kita Iya. kan cuman lanjutan dari nenek moyang kita. Jadi sekitaran tahun 80-an lah. Berarti udah 40-an tahun ya Pak? Ini belajar dari nenek moyang berarti ya Pak? Nenek moyang. Pak, ini dalam sehari biasa produksi berapa Pak? Kalau kita bahan bakunya banyak itu ya sekitaran 8 drum itu. 8 drum. Itu tiap hari produksi ya Pak? Ya tiap hari kalau bahannya ada. Bahan-bahannya ada. Kalau dijualnya ini dijual kemana aja Pak? Dijualnya kita diambil ke bakul-bakulan Tengkulak, ada yang ke Majenang, pasar Majenang, ada yang ke Brebes gitu ya. Ya tergantung bakulannya yang datang. Berarti nggak hanya di wilayah Majenang saja ya Pak? Apanya itu yang penjualannya? Penjualannya ya tergantung kebutuhan pasar. Mungkin bakulan ada yang dari Bumiayu, dari Majenang gitu kan. Kita ya kalau umpamanya bakulannya datang ke sini. Bu Dewi, ini dari mana Ibu? Dari Kuningan. Dari Kuningan jauh-jauh beli kolang-kaling di Ujung Barang Majenang. Ini taunya dari mana Bu? Itu lewat aja. Oh, sering lewat jalan ini. Makanya sering lewat, terus kelihatan ada, makanya mampir. Oh, mampir. Ini mau dijual kembali atau gimana Bu? Dijual. Kalau di Kuningan memang nggak ada yang produksi. Nggak ada. Kalau kolang-kaling di sini dibandingkan tempat lain gimana Bu? Murah, mendingan di sini tapi jauh. Kalau murah kita harganya. Harganya lebih miring. Lebih miring gitu, makanya dari sini gitu. Rela jauh-jauh dari Kuningan ke Cilacap gitu. Rela jauh-jauh. Tribuners, begitulah proses pembuatan kolang-kaling yang ada di sentra produksi kolang-kaling di Desa Ujung Barang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Bagi Anda, Tribuners yang ingin melihat secara langsung bagaimana pembuatan kolang-kaling, Tribuners bisa datang ke Desa Ujung Barang atau tepatnya di Jalan Penghubung Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes. Di sini setiap harinya para pengrajin memproduksi kolang-kaling di sepanjang jalur alternatif itu, Tribuners. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, saya Tribadito Wibowo, wartawan Tribun Pontianak, melaporkan langsung dari Pontianak, Kalimantan Barat.
Masjid Al-Jihad yang berlokasi di Jalan Gusti Johan Idrus, Kota Pontianak. Masjid Al-Jihad ini pertama kali dibangun 1964 yang dulunya merupakan surau. Namun 1987 dan resminya di 1 April itu menjadi masjid. Ini adalah salah satu wisata religi yang ada di Kota Pontianak karena masjid ini memiliki keunikan karena arsitekturnya menggabungkan akulturasi budaya yang ada di Kota Pontianak. Mari Tribuners bisa saksikan video ini. Pak, bisa diceritakan sejarah Masjid Al-Jihad ini seperti apa dan awal mulanya seperti apa, Pak? Sejarah awal Masjid Jihad ini dia surau kecil dulu, surau kecil. Berjalannya waktu makin tambah besar kan. Awalnya sih berdirinya 12 Maret 1964 dari surau kecil, lama-lama jamaahnya makin banyak. Akhirnya nanti di sekitar tahun 1988 1 April 1988 dipugar, dibesarkan masjidnya, jadikan 2 lantai dengan motif kayu, seribangan dengan ornamennya Melayu. Pak, di sini di Pugar tuh tahun berapa, Pak? Sekarang tahun berapa? Masjid ini dipugar tahun 1988. Ya. Iya. Peralihannya itu apa aja yang diubah, Pak? Benar. Yang diubahnya struktur bangunannya dirubah semuanya, jadi berlantai 2, terus atapnya pakai sirap, tidak khas rumah-rumah di Kalimantan Barat kan, khas Melayu, dengan displangnya ukiran Melayu. Nah, apa hal unik dari masjid sini, Pak? Sebismillah, Pak. Hal unik masjidnya dari bentuk atapnya, model limas kan, itu mungkin ada pengaruh budaya Jawa kayak limas, sama menaranya, sama ada tempat air wudhunya tuh dari guci, bentuk naga dari khas Cina, kayaknya guci Cina. Tangganya gitu, Pak? Iya, tangganya juga dari kayu-kayu belian, ada 2 sisi. Ya. Terus gimana pengurus ini merawat ini agar tetap bertahan dan kokoh ini, Pak? Kami ini kan tiap rutin kan kami ngadakan perawatan nih, tiap perawatan dengan bantuan donasi dari masyarakat, dari pengurus kan. Kita pelan-pelan kita rehab pelan-pelan yang mana yang udah mulai bangunannya udah bocor, retak, dan rencana masjid ini mau dicat ulang seperti warna aslinya dulu, warna kayu, warna coklat kayu dulu. Bukan warnanya terkenal warna masjid hitam dulu. Orang-orang turis Malaysia sama Brunei tahunya masjid hitam, masjid kayu. Jadi mau kita balikkan lagi warnanya seperti dulu. Pak, tadi Bapak nyebut turis dari Malaysia. Kenapa turis Malaysia itu biasa datang di sini? Apa yang biasa Bapak tanya dari mereka? Mereka tertarik sama ciri khas bangunan masjidnya. Kan dulu kan masjidnya masjid belian kan, kayu belian. Jadi dicat melamik, jadi menarik buat mereka untuk bikin jadi spot foto. Berarti bisa dikategorikan kategori wisata religi? Iya benar, wisata religi. Ya. Pak, mungkin ada alasan tersendiri kenapa pengurus mungkin ataupun masyarakat menjadikan masjid ini kayak dibuat ini gitu, Pak? Ya, kayaknya kalau masjid yang khas seperti model Melayu ini kan atapnya sirap, sejuk, dingin masjidnya kan. Terus ornamennya Melayu kan, jadi kayak inilah, jadi beda dengan masjid-masjid yang lain gitu kan. Terus Pak, kalaupun untuk masjidnya sendiri memang didesain memang seperti ini atau memang ada ide-ide yang lain gitu, Pak? Ya memang didesain sama seperti ini. Ini yang desainnya insinyurnya tuh temannya Bapak Pak Edi Kamtono, temannya juga tuh, orang teknik yang desainnya. Maka beliau apal benar nih desainnya. Jadi alasannya memang untuk mengangkat budaya, iya, budaya Kota Pontianak kan. Sini kan akulturasi budaya Melayu, Jawa kan, ada budaya Cina kan, Berarti bisa dibilang gabungan dari
budaya-budaya yang ada di kota Pontianak. Iya. Pak, di sini dapat menampung jamaah berapa banyak Pak? Ini kurang lebih bisa mungkin 200-300 bisa ya. Karena lantai atas, lantai bawah juga masih digunakan, masih aktif. Apalagi sholat Jumat tuh penuh, lantai 1 sampai lantai 2 penuh. Maka kita tambah ini biar jamaahnya nyaman, dingin. Pak, terakhir Pak, harapan terhadap masjid ini untuk kedepannya seperti apa Pak? Kami berharap sebagai pengurus masjid ini tetap lestari. Terus kami juga berharap ada donatur atau dermawan yang mau memberikan sebagian hartanya untuk merenovasi masjid ini biar bisa kita perbaiki mana yang rusak, terus warnanya kita kembalikan lagi seperti warna kayu gitu, warna kayu, warna coklat kayu gitu. Baik, Tribuners, setelah menyaksikan video Masjid Al-Jihad yang merupakan salah satu masjid dengan arsitekturnya menggabungkan akulturasi budaya yang ada di Kota Pontianak. Saya Tripandito Wibowo, wartawan Tribun Pontianak, melaporkan langsung dari Pontianak, Kalimantan Barat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada sore hari ini kembali kami dapat membersamai Anda. Sembari menantikan waktu berbuka puasa, kami menyapa Anda dalam syiar Ramadan 1446 Hijriah, tepatnya di hari ke-27. Dan tentunya pada hari ini yang akan kembali memberikan ceramah pada kita semua ada Ustadz Dr. Kamarudin Mustamin MPhilI, selaku dosen Fakultas Usluhuddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Izinkan saya menyapa Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Ustadz kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Tribuners, kita berada di penghujung bulan suci Ramadan, hari ke-27, berarti kurang lebih 2 hingga 3 hari lagi ya Pak Ustadz ya, kita memasuki bulan Syawal. Nah, bulan Syawal ini Pak Ustadz identik dengan bulan-bulan yang baik untuk menikah orang ya. Menyebutnya ya, menikah di bulan Syawal. Nah, mungkin salah satu alasan orang-orang untuk menikah selain dari beribadah dan juga tentunya mengikuti atau melengkapi agama, itu juga adalah atas dasar cinta atau bersama dengan cinta kepada sesama gitu Pak Ustadz. Nah, mungkin boleh dijelaskan Pak Ustadz mengenai sebenarnya dalam Islam ini sendiri cinta itu sebenarnya apa sih maksudnya Pak Ustadz, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila wa kafa billahi alima, amma ba'd. Para pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sore ini
Kita bersyukur kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana Ramadan, detik-detik terakhir Ramadan. Alhamdulillah kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan, nikmat sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang cinta. Mungkin ada berkata cinta judulnya ini ya. Ya karena begini, anak muda itu terkadang memaknai cinta itu negatif. Saya memandangnya bahwa cinta itu harus dilihat sisi positif. Dan sejak saya di S1, saya mendapatkan mata kuliah namanya Filsafat Islam. Saya mengkaji pemikirannya misalnya Al-Kindi. Ya, dalam teorinya Al-Kindi itu talfik, memadukan antara agama dan budaya. Jadi ajaran cinta ini itu ternyata ada dalam Al-Quran. Makanya Pak Menteri Agama itu gaunnya sekarang adalah kurikulum cinta. Kurikulum cinta. Kurikulum cinta. Dan di dalam Al-Quran, surah Al-Imran ayat 1. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini ayat yang berbicara tentang cinta. Katakanlah Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Allah. Nah, di sini kita bisa menganalisis bahwa kalau kita mencintai pimpinan, kita ikuti kebijakannya pimpinan. Jangan melawan kebijakan pimpinan. Memimpin perguruan tinggi, jangan melawan kebijakan rektor. Memimpin suatu daerah, jangan melawan kebijakan Bapak Bupati, jangan melawan kebijakan Bapak Wali Kota. Apalagi bawahan. Kita harus dukung programnya. Fattabi'uni, ikuti. Lalu, bagaimana tradisi misalnya kesufian? Misalnya saya ingin menggambarkan seorang sufi namanya Rabi Al-Adawiyah. Tentang ajaran cinta. Ya Allah, jika seandainya aku beribadah kepadamu hanya untuk masuk dalam surgamu, maka masukkanlah aku dalam neraka. Jadi Rabi Al-Adawiyah itu dia beribadah kepada Allah bukan karena yang lain. Bukan karena ingin masuk surga, tetapi betul-betul cinta kepada Allah. Kemudian misalnya Abu Yazid Al-Bustami dalam konsep Al-Ittihad. Kemudian Al-Hallaj konsep Al-Hulul. Ibnu Arabi dalam konsep Wihdatul Wujud. Ini semua adalah ajaran-ajaran tentang cinta. Nah, saya ingin menggarisbawahi kata cinta dalam Al-Quran itu bahwa 3 dimensi yang harus kita cintai dalam sekarang. Pertama, hubullah. Cinta kepada Allah. Yang kedua, hubun nas. Mencintai sesama manusia. Yang ketiga, hubul alam. Cintai alam. Nah sekarang banyak orang, Mbak Susan, merusak alam. Ya, betul. Akhirnya terjadi longsor, banjir, dan seterusnya. Karena mereka tidak mencintai lingkungannya. Membuang sampah sembarang tempat. Sekarang musim durian. Musim rambutan. Coba bayangkan kalau masyarakat tidak mencintai lingkungannya. Makan durian di atas mobil, habis makan durian dilempar sampahnya di jalan. Bagaimana kalau kena kepalanya orang? Oleh karena itu penting kita mencintai lingkungan kita, menjaga kebersihan. Sebagai kesimpulan isi tauziah pada kesempatan ini, mari kita menegakkan cinta dalam kehidupan kita. Cinta kepada Allah, cinta kepada sesama manusia, dan cinta kepada lingkungan kita.
Saya kira demikian Mbak Susan. Terima kasih. Baik, sama-sama Pak Ustadz. Dan tentunya Tribuners jangan lupa dicatatkan ya dan juga diamalkan tadi bahwasanya bentuk cinta itu dalam Islam sendiri ada 3, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada sesama manusia, dan yang terpenting adalah cinta kepada alam, cinta kepada lingkungan, cinta kepada lingkungan. Tempat yang tentunya kita bisa melanjutkan hidup ya, Pak Ustadz ya, tempat kita untuk makan, bertinggal dan seterusnya itu memang perlu juga untuk kita cintai. Baik, terima kasih banyak. Ya, makasih. Jadi saya pernah ke Singapura, Mbak Susan. Boleh, Pak Ustadz. Saya berpikir, kenapa orang tertarik datang Singapura? Kenapa, Pak? Cuma satu kuncinya, menjaga kebersihan. Kalau pantai kita Tanjung Bayam kita jaga dengan bagus, pantai Loksari kita jaga dengan bagus, pasti banyak orang datang berkunjung. Betul. Ya, karena kenapa? Kita sudah sadar tentang lingkungan. Betul. Ya, makasih. Baik, dan sebaik-baik lingkungan itu adalah yang bikin nyaman, yang bikin orang-orang merasa aman untuk berkunjung adalah bersih. Bersih, nyaman, menemukan inspirasi. Betul. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz tentunya sudah bersedia hari ini membagikan kembali ilmunya. Dan juga tentunya terima kasih banyak Tribuners masih menyaksikan Syiar Ramadan pada hari ini. Jangan lupa saksikan episode-episode berikutnya hanya di Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Nisa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Tribuners, teman-teman dimanapun berada, Alhamdulillah bulan suci Ramadan 1446 Hijriah menyapa kita. Kita tahu tak lekangnya Ramadan itu adalah bulan suci, menyucikan diri kita, membersihkan diri kita, dan bulan untuk kembali menata hati. Akan tetapi kita jujur Tribuners, teman-teman dimanapun berada, bahwasannya ada tantangan juga di dalam berpuasa di bulan Ramadan ini, yaitu bermedia sosial. Kita sepakat bahwasannya media sosial itu bukan musuh, akan tetapi sudah seharusnya kita menjadikan media sosial itu kita yang mengendalikan, bukan kita yang dikendalikan. Tribuners, ada hal-hal yang sering kita perhatikan, kita lihat dalam bulan suci Ramadan, atau bahkan di luar bulan Ramadan pun sering terjadi. Kita lihat beberapa gambaran antara kita terdistraksi dengan media sosial ini. Kadang kita sholat, pernah saya rasa, pasti Tribuners pernah merasakannya. Ketika sholat sudah mulai takbir, tiba-tiba teringat ada notifikasi yang belum dibuka. Hilang fokusnya. Atau mungkin Tribuners pernah pegang Quran, baru mau dibaca, tiba-tiba notifikasi menyala, hilang lagi fokusnya. Nah, maka Rasul SAW itu pernah menyampaikan dan mengajarkan kepada kita ketika dalam beribadah sudah seharusnya kita hadirkan hati. Ternyata hati yang kita hadirkan tersebut terdistraksi oleh media sosial. Ini satu gambaran. Gambaran yang lain hadirin. Gambaran yang lain kita lihat bahwasannya kualitas ibadah kita menurun. Kita lihat gambaran yang lain bahwasannya kita mulai kecanduan dengan konten-konten yang mohon maaf seakan-akan hilang nilai agama di dalamnya. Tidak masalah konten teman-teman, akan tetapi kita mulai diri dengan yang konten baik-baik lah, dikatakan seperti itu. Bahasa halusnya demikian. Akan tetapi patut kita jujur teman-teman, bahwasanya dalam berpuasa pun kaitan kita interaksi sosial, interaksi dengan media sosial ini tak lekang dari konten-konten yang kita katakan kurang bermanfaat. Seperti itu teman-teman. Banyak gambaran kita bersama media sosial di bulan Ramadan ini. Saya punya solusi. Saya tawarkan kepada Tribuners sekalian. Bagaimana
kalau sekiranya media sosial ini kita jadikan sebagai ladang amal jariah kita. Dimulai dari teman-teman memfollow akun-akun yang baik. Akun-akun seperti akun-akun dakwah barangkali. Coba teman-teman list akunnya, kemudian teman-teman follow. Karena kita paham sistem bermedia sosial pun akan membuat kita semakin terikat di dalamnya. Ada yang dikenal dengan sistem algoritma. Mungkin teman-teman Tribuners pernah mendengarnya. Kita dibuat tidak bisa lepas dari media sosial. Entah ternyata semakin kita scrolling, semakin ke bawah pun, kalau bahasanya mencari berlian nggak akan dapat. Akhirnya yang terjadi adalah habis waktu. Statistik pun menyebutkan, Tribuners teman-teman sekalian, bahwasannya konsumsi screen time kita itu rata-rata berada di 3-5 jam. Coba saya mengajak kepada teman-teman sebagai solusi kedua. Kita tidak menghilangkan secara total. Kita tidak menjauhkan diri sepenuhnya daripada media sosial, akan tetapi saya mengajak kepada Tribuners sekalian, coba kita bagi setengah daripada 3 atau sampai 5 jam. Kita ambillah barangkali 1,5 jam. 1,5 jam ini 30 menit teman-teman pakai untuk membaca Quran barangkali, mumpung berada di bulan Ramadan. 30 menit yang kedua, teman-teman pakai berzikir kepada Allah, bersolawat barangkali. Yang ketiga, teman-teman gunakan untuk kajian ilmu. Kita buka hal-hal yang baik. Selain membuka media sosial, coba teman-teman ambil buku. Coba dibuka, hitung-hitung, kita meningkatkan literasi di bulan suci Ramadan. Ini adalah salah satu barangkali solusi yang akan saya tawarkan kepada Tribuners sekalian. Nah, kemudian ladang amal jariah media sosial ini, Tribuners sekalian, coba setelah kita dapat akun-akun dakwah tersebut, barangkali isinya tentang zikir, sekedar ayat suci Al-Quran yang dibacakan, ataupun apapun itu, tampilan seorang ulama atau ustadz populer yang terkenal barangkali, kita share sesuatu yang teman-teman berikan. Share tersebut, meskipun hanya sekedar share doang, kita nge-share, meskipun ada kemungkinan tidak dibuka, akan tetapi itu sudah menjadi bekal amal jariah bagi teman-teman. Bayangkan satu kebaikan dibuka oleh orang lain, kemudian konten tersebut dia save atau barangkali dia share bagi teman-teman yang lain. Begitu terus, berapa orang ke bawah yang mendapatkan kebaikan. Seluruh kebaikan mereka itu masuk juga kepada teman-teman Tribuners sekalian tanpa mengurangi amal kebaikan mereka. Saya mau mengajak kepada teman-teman Tribuners sekalian, di bulan suci Ramadan ini ada satu challenge nih. Dicoba dan jangan lupa dibagikan, di-sharing bagaimana pengalaman apa yang sudah dirasakan. Kita pakai hashtag seperti ini, Ramadan tanpa distraksi. Kita pakai ini. Saya mau tantang teman-teman Tribuners sekalian, 24 jam itu tanpa bermedia sosial. Kalau memang media sosial itu adalah sesuatu yang baik, silahkan. Kalaupun rasanya sudah tidak ada kepentingan kita dengan media sosial, saya ingin ajak 24 jam tanpa media sosial. Tentunya ini berlaku bagi teman-teman mungkin yang memang benar-benar tidak ada, mohon maaf, sedang tidak ada kesibukan, atau bahkan di hari libur, Sabtu Minggu, kita coba, kita isi dengan hal-hal yang baik. Teman-teman Tribuners dimanapun berada, mungkin ini dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners semuanya, semoga dalam kondisi yang sehat semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di bulan Ramadan yang mulia ini, kita biasanya selain meningkatkan amaliyah, baik itu puasa, sholat tarawih, juga ada hal yang kemudian biasanya tiap Ramadan atau penghujung Ramadan itu kita lakukan sebagai kewajiban, bagian dari kewajiban umat muslim.
yaitu adalah zakat fitrah. Nah, selain zakat fitrah yang kemudian kita rutin bayarkan tiap tahun dan wajib untuk seluruh muslim itu ya, itu juga ada zakat mal atau zakat harta. Nah, beberapa yang kemudian hikmah adanya zakat mal ini ada 3 gitu ya. Pertama adalah hikmah spiritual dari adanya zakat harta atau zakat mal. Nah, hikmah spiritual yang pertama adalah zakat ini kemudian mampu mensucikan dari harta yang kita peroleh. Nah, ini menjadi penting gitu ya, agar harta-harta yang kemudian kita ikhtiarkan secara halal itu lebih berkah dengan mengeluarkan zakat, tergantung kemudian besarannya. Kalau misalkan zakat pertanian ada 5%, kemudian ada zakat penghasilan sekitar 2,5% gitu ya. Nah, agar kemudian yang kita keluarkan itu membersihkan harta kita. Yang kedua, hikmah spiritualnya adalah bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebuah bagian dari upaya kita ketika kemudian bersyukur. Insya Allah harta yang kemudian kita peroleh itu menjadi bertambah gitu ya, bertambah keberkahannya, bertambah juga kemudian nominalnya. Nah, yang selanjutnya adalah ketika kemudian kita menunaikan zakat, hikmah spiritual yang kemudian kita dapatkan adalah adanya rasa ketenangan. Ketenangan yang kemudian dihadirkan ketika kita menunaikan kewajiban sebagai muslim gitu ya. Tentunya dengan setelah memenuhi syarat wajib zakat ya, nisab, haul gitu ya. Ketika kemudian dipenuhi, sebagaimana kita dapat tugas dari atasan kita atau dari guru kita gitu ya. Ketika sudah mengerjakannya ada perasaan tenang. Nah, demikian juga ketika ada syariat zakat, ada kewajiban zakat yang kemudian terkena dalam diri kita gitu. Ketika sudah ditunaikan ada perasaan tenang. Nah, hikmah yang kedua adanya zakat harta ini adalah hikmah sosial. Nah, jadi bagaimana kemudian ketika kita mendengar ada ayat-ayat Quran gitu ya, sering kita mendengar aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, itu bagian dari cara Allah untuk mengajarkan kita bahwa kehidupan kita harus seimbang. Kita harus kemudian beribadah kepada Allah melalui hablum minallah gitu ya, dengan cara sholat gitu ya, perwujudannya dengan sholat. Tapi kita juga tidak melupakan terkait dengan ibadah kita dengan sesama makhluk gitu ya, dengan sesama tetangga kita, teman kita gitu ya, dengan termasuk juga keseluruhan masyarakat secara umum. Dengan adanya zakat ini kemudian menjadi perwujudan hikmah sosial bahwa zakat ini menjadi bagian dari kita mengurangi kesenjangan sosial di dalam masyarakat. Nah, yang selanjutnya hikmah ketiga adalah hikmah ekonomi gitu ya. Hikmah ekonomi. Dengan adanya zakat ini diharapkan kita kemudian mendukung atau mendorong pergerakan pertumbuhan ekonomi. Jadi ketika kemudian harta-harta yang dikelola oleh para agnia, para orang-orang yang mampu itu kemudian digeser ke para keluarga yang masih kekurangan gitu ya, maka muncullah aktivitas-aktivitas ekonomi. Keluarga yang kurang mampu tadi melakukan aktivitas ekonomi sehingga perekonomian terus bertumbuh. Pun demikian juga pada yang penerima manfaat zakat gitu ya. Harapannya ketika kemudian dari dana zakat itu untuk digunakan sebagai modal usaha gitu ya, itu harapannya usahanya terus membesar, terus kemudian bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi orang lain sehingga kemudian perekonomian ini lebih baik, kesejahteraannya menjadi lebih baik dari adanya dana-dana zakat yang kemudian dihadirkan di masyarakat gitu ya. Nah, jadi di momentum bulan Ramadan ini 30 hari kemudian kita berusaha untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita juga harapannya ditutup dengan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Karena dengan adanya zakat ini kemudian kita melengkapi tugas kita sebagai manusia gitu ya, sebagai makhluk Allah, beribadah kepada Allah melalui hablum minallah dengan sholat, puasa gitu ya. Tapi kita juga beribadah kepada makhluk yang lainnya gitu ya, dengan berbagi melalui zakat, infak, sedekah dan wakaf. Demikian, semoga bermanfaat untuk Tribuners. Semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, saya Pinky Anggraini, wartawan Tribun Jateng dari Cilacap. Nah Tribuners, saat ini saya sedang berada di Desa Ujung Barang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Desa Ujung Barang ini merupakan salah satu sentra produksi kolang-kaling yang sudah ada sejak zaman dahulu di Kabupaten Cilacap, Tribuners. Nah di sini total ada puluhan warga yang setiap bulan Ramadan tiba memproduksi kolang-kaling. Nah untuk lebih tahu bagaimana proses pembuatan kolang-kaling, Tribuners bisa ikuti saya. Cipto, ini udah berapa lama nih Pak memproduksi kolang-kaling di musim Ramadan, bulan Ramadan seperti ini Pak? Kalau kita kan awal bulan Ramadan itu
sebelumnya itu 10 hari sebelumnya. 10 hari sebelum Ramadan udah produksi. Sebelum puasa ya. Sebelum puasa kita udah produksi. Kan kalau kita udah produksi nanti awal 2 hari lagi kita udah punya stok. Jadi tengkulak udah pada habis ya. Ini udah lama Pak bikin kolang-kaling kayak gini? Udah lama. Sejak kapan? Sejak kita kan turun menurun. Kita Iya. kan cuman lanjutan dari nenek moyang kita. Jadi sekitaran tahun 80-an lah. Berarti udah 40-an tahun ya Pak? Ini belajar dari nenek moyang berarti ya Pak? Moyang. Pak, ini dalam sehari biasa produksi berapa Pak? Kalau kita bahan bakunya banyak itu ya sekitaran 8 drum itu. 8 drum. Itu tiap hari produksi ya Pak? Ya tiap hari kalau bahannya ada. Bahan-bahannya ada. Kalau dijualnya ini dijual kemana aja Pak? Dijualnya kita diambil ke bakul-bakulan tengkulak, ada yang ke Majenang, pasar Majenang, ada yang ke Brebes gitu ya. Ya tergantung bakulannya yang datang. Berarti nggak hanya di wilayah Majenang saja ya Pak? Apanya itu yang penjualannya? Penjualannya ya tergantung kebutuhan pasar. Mungkin bakulan ada yang dari Bumiayu, dari Majenang gitu kan. Kita ya kalau umpamanya bakulannya datang ke sini. Bu Dewi ini dari mana Ibu? Dari Kuningan. Dari Kuningan jauh-jauh beli kolang-kaling di Ujung Barang Majenang. Ini taunya dari mana Bu? Itu lewat aja. Oh sering lewat jalan ini? Makanya sering lewat, terus kelihatan ada, makanya mampir. Oh, mampir. Ini mau dijual kembali atau gimana Bu? Dijual. Kalau di Kuningan memang nggak ada yang produksi? Nggak ada. Kalau kolang-kaling di sini dibandingkan tempat lain gimana Bu? Murah, mendingan di sini tapi jauh. Rada murah kita harganya. Harganya lebih miring. Lebih miring gitu, makanya dari sini gitu. Rela jauh-jauh dari Kuningan ke Cilacap gitu. Rela jauh-jauh. Tribuners, begitulah proses pembuatan kolang-kaling yang ada di sentra produksi kolang-kaling di Desa Ujung Barang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Bagi Anda, Tribuners yang ingin melihat secara langsung bagaimana pembuatan kolang-kaling, Tribuners bisa datang ke Desa Ujung Barang atau tepatnya di Jalan Penghubung Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes. Di sini setiap harinya para pengrajin memproduksi kolang-kaling di sepanjang jalur alternatif itu, Tribuners. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, saya Tribadito Wibowo, wartawan Tribun Pontianak, melaporkan langsung dari Pontianak, Kalimantan Barat, Masjid Al-Jihad yang berlokasi di Jalan Gusti Johan Idrus, Kota Pontianak.
Masjid Al-Jihad ini pertama kali dibangun 1964 yang dulunya merupakan surau. Namun 1987 dan resminya di 1 April itu menjadi masjid. Ini adalah salah satu wisata religi yang ada di Kota Pontianak karena masjid ini memiliki keunikan karena arsitekturnya menggabungkan akulturasi budaya yang ada di Kota Pontianak. Mari Tribuners bisa saksikan video ini. Pak, bisa diceritakan sejarah Masjid Al-Jihad ini seperti apa dan awal mulanya seperti apa, Pak? Sejarah awal Masjid Jihad ini dia surau kecil dulu, surau kecil. Berjalannya waktu makin tambah besar kan. Awalnya sih berdirinya 12 Maret 1964 dari surau kecil, lama-lama jamaahnya makin banyak. Akhirnya nanti di sekitar tahun 1988 1 April 1988 dipugar, dibesarkan masjidnya, jadikan 2 lantai dengan motif kayu, seribangan dengan ornamennya Melayu. Pak, di sini di Pugar tuh tahun berapa sekarang berapa? Masjid ini dipugar tahun 1988. Ya. Iya. Peralihannya itu apa aja yang diubah, Pak? Benar. Yang diubahnya struktur bangunannya dirubah semuanya, jadi berlantai 2, terus atapnya pakai sirap, tidak khas rumah-rumah di Kalimantan Barat kan, khas Melayu, dengan displangnya ukiran Melayu. Nah, apa hal unik dari masjid sini aja, Pak? Bisa disebutkan, Pak? Hal unik masjidnya dari bentuk atapnya, model limas kan, itu mungkin ada pengaruh budaya Jawa kayak limas, sama menaranya, sama ada tempat air wudhunya tuh dari guci bentuk naga dari khas Cina, kayaknya guci Cina. Tangganya gitu, Pak? Iya, tangganya juga dari kayu-kayu belian, ada 2 sisi. Ya. Terus gimana pengurus ini merawat ini agar tetap bertahan dan kokoh ini? Kami ini kan tiap rutin kan kami ngadakan perawatan nih, tiap rutin dengan bantuan donasi dari masyarakat, dari pengurus kan. Kita pelan-pelan kita rehab pelan-pelan yang mana yang udah mulai bangunannya udah bocor, retak, dan rencana masjid ini mau dicat ulang seperti warna aslinya dulu, warna kayu, warna coklat kayu. Bukan warnanya terkenal warna masjid hitam gitu. Orang-orang turis Malaysia sama Brunei tahunya masjid hitam, masjid kayu. Jadi mau kita balikkan lagi warnanya seperti dulu. Pak, tadi Bapak nyebut turis dari Malaysia. Kenapa turis Malaysia itu biasa datang di sini? Apa yang biasa Bapak tanya dari mereka? Mereka tertarik sama ciri khas bangunan masjidnya. Kan dulu kan masjidnya masjid belian kan, kayu belian. Jadi dicat melamik, jadi menarik buat mereka. Untuk bikin jadi spot foto. Berarti bisa dikategorikan kategori wisata religi? Iya benar, wisata religi. Pak, mungkin ada alasan tersendiri kenapa pengurus mungkin ataupun masyarakat menjadikan masjid ini kayak dibuat ini gitu, Pak? Ya, kayaknya kalau masjid yang khas seperti model Melayu ini kan atapnya sirap sejuk, dingin masjidnya kan. Terus ornamennya Melayu kan. Jadi kayak inilah, jadi beda dengan masjid-masjid yang lain gitu kan. Terus Pak, kalaupun untuk masjidnya sendiri memang didesain memang seperti ini atau memang ada ide-ide yang lain gitu, Pak? Ya memang didesain sama seperti ini. Ini yang desainnya insinyurnya tuh temannya Bapak Pak Edi Kamtono, temannya juga itu, orang teknik yang desainnya, maka beliau apal benar nih desainnya. Jadi alasannya memang untuk mengangkat budaya budaya Kota Pontianak kan. Sini kan akulturasi budaya Melayu, Jawa kan, ada budaya Cina kan, Berarti bisa dibilang gabungan dari budaya-budaya yang ada di Kota Pontianak. Iya.
Pak, di sini dapat menampung jamaah berapa banyak Pak? Ini kurang lebih bisa mungkin 200-300 bisa ya. Karena lantai atas, lantai bawah juga masih digunakan, masih aktif. Apalagi sholat Jumat tuh penuh, lantai 1 sampai lantai 2 penuh. Maka kita tambah ini biar jamaahnya nyaman, dingin. Pak, terakhir Pak, harapan terhadap masjid ini untuk kedepannya seperti apa? Kami berharap sebagai pengurus masjid ini tetap lestari. Terus kami juga berharap ada donatur atau dermawan yang mau memberikan sebagian hartanya untuk merenovasi masjid ini biar bisa kita perbaiki mana yang rusak, terus warnanya kita kembalikan lagi seperti warna kayu gitu, warna kayu, warna coklat kayu gitu.